Mertua miskin dihina dan dipukul pengantin wanita. Tak disangka ternyata dia pengusaha kaya raya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara di dusun Kencana pagi itu terasa lembut dan bersih. Jauh dari hiruk-pikuk kota yang sebentar lagi akan menjadi panggung utama sebuah drama keluarga. Di teras sebuah rumah kayu sederhana yang dicat biru pucat, duduklah Pak Bima. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak usang yang warnanya sudah memudar dan celana panjang belel. Topi fedora tua, yang menjadi mahkota kesederhanaannya sehari-hari, tergeletak di samping cangkir kopi panasnya. Dari penampilannya, tidak ada satupun yang akan menyangka bahwa pria ini adalah pemilik tunggal Wiratama Group, konglomerat raksasa yang merajai sektor properti dan energi di ibu kota. Di tangannya, Pak Bima memegang selembar undangan pernikahan mewah. Kertasnya tebal dengan ukiran emas timbul. Nama-nama di sana terpampang jelas, Ardi dan Luna. Ardi adalah putra tunggalnya, darah dagingnya. Satu-satunya alasan ia masih bertahan setelah kepergian mendiang istrinya 10 tahun lalu. Pak Bima tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa pahit manis. Ardi adalah pemuda yang baik, jujur, dan pekerja keras. Ia bekerja sebagai manajer di salah satu anak perusahaan Wiratama, sebuah posisi yang ia dapatkan murni dari kemampuannya, bukan karena nama besar ayahnya, sebuah nama yang Ardi sendiri tidak tahu siapa pemiliknya. Pak Bima memang sengaja menyembunyikan identitasnya dari Ardi sejak lama. Ia ingin putranya tumbuh tanpa bayang-bayang kekayaan, belajar menghargai setiap tetes keringat yang menghasilkan uang. Rahasia ini adalah benteng yang ia bangun untuk melindungi Ardi dari racun materialisme. Tumben, Pak, pagi-pagi sudah melamun sambil pegang undangan kayak dari istana. Sapa Bei Imah, tetangga sekaligus orang yang sesekali membantunya membersihkan rumah. Pak Bima meletakkan undangan itu perlahan. Ini undangan dari Ardi, Bei. Dia mau menikah. Wah, alhamdulillah. Calonnya pasti cantik dan dari keluarga terpandang. Ya? Lihat saja undangannya begitu megah. Komentar Bei Imah sambil menyapu teras. Pak Bima hanya mengangguk. Cantik. Ya, sangat cantik. Calon menantunya, Luna, adalah seorang model lepas yang juga bekerja di bidang event organizer. Luna berasal dari keluarga kaya raya di kota. Keluarga yang, dari foto-foto yang pernah ia lihat, sangat menjunjung tinggi penampilan dan status sosial. Dan disinilah titik letak kecemasan Pak Bima. Namanya Luna, ujar Pak Bima pelan. Ayah sudah lihat dia beberapa kali, Bei. Tapi entahlah, ada keraguan di hati ayah. Keraguan apa, Pak? Kan yang penting Ardi cinta, tanya Bei Imah, menghentikan sapunya. Cinta saja tidak cukup, Bei. Harta itu seperti air laut, makin diminum makin haus. Ayah takut, hati Luna sudah terlalu lama terbiasa dengan kemilau itu, sampai-sampai ia lupa melihat permata yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Ardi mungkin mencintainya, tapi apakah Luna mencintai Ardi apa adanya? Apakah ia akan menerima ayahnya Ardi, yang kini hanya seorang bapak tua dari desa yang punya warung kecil-kecilan? Pertanyaan itu bergelayut di udara, berat dan mengandung firasat. Pak Bima beranjak masuk ke dalam rumah. Ia menuju meja kerjanya yang penuh dengan peralatan ukir. Di sana, terukir sebuah nama di sebuah bingkai kayu. Kartika. Itu nama mendiang istrinya. Tik, ayah harus bagaimana? Ayah ingin memastikan kebahagiaan anak kita. Bukan kebahagiaan yang dibangun di atas emas dan intan, tapi di atas dasar yang kuat. Ayah takut, Tik. Melihat Luna, ayah melihat diriku yang dulu, terlalu ambisius dengan harta, sebelum kamu menyadarkanku. Pak Bima teringat mengapa ia mendirikan Wiratama Group dengan kerja keras gila-gilaan, kemudian tiba-tiba memilih, menghilang, dan menyerahkan kendali penuh kepada CEO kepercayaannya, Pak Haris. Ia sempat kehilangan momen-momen penting bersama Kartika dan Ardi kecil,
karena terlalu mengejar kekayaan. Ketika Kartika meninggal karena sakit, barulah ia sadar. Semua kekayaan itu terasa hampa. Ia memutuskan untuk hidup sederhana, mengurus bisnisnya dari balik layar, dan mengawasi Ardi dari kejauhan. Kini, Ardi akan memulai hidup barunya, dan ini adalah kesempatan terakhir Pak Bima untuk melakukan uji coba kecil, sebuah sandiwara pahit. Ia harus menguji Luna. Ayah akan datang ke pernikahanmu, nak, bisiknya sambil mengelus foto Kartika. Tapi, ayah akan datang sebagai diriku yang sekarang, sebagai Bima tua dari desa. Jika Luna bisa menerima ayah dengan tulus, tanpa memandang pakaian usang ini, berarti ia pantas mendampingimu. Pak Bima mulai mengambil sebuah balok kayu cendana. Ia memutuskan untuk membuat hadiah. Bukan cek ban, bukan perhiasan berlian yang bisa ia beli seharga-harga diri Luna, melainkan sebuah hadiah yang berasal dari hati, sebuah kalung kayu ukiran tangan. Ukirannya sangat halus, berbentuk lambang cinta yang terjalin erat, simbolisme janji pernikahan yang tulus. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di kota metropolitan, di sebuah butik desainer mewah, Luna sedang fitting gaun pengantinnya. Ditemani oleh ibunya, Ibu Rosa, seorang sosialita parubaya yang gaya bicaranya setajam berlian cincinnya. Luna berputar di depan cermin, gaun putihnya berkilauan bak salju yang tersentuh cahaya pagi. Sempurna, M.A. Gaun ini pasti akan membuat semua orang iri. Pokoknya, pesta kita harus jadi berita utama di semua lifestyle magazine, ujar Luna dengan senyum puas, namun ada sedikit gurat kesombongan di matanya. Tentu saja, nak. Kita ini siapa? Kita harus menjaga standar kita, sahut Ibu Rosa, tangannya memegang tas Hermes edisi terbatas. Mama hanya khawatir satu hal. Luna mengerutkan kening. Apa, M.A.? Ayah Ardi. Siapa sih dia sebenarnya? Ardi bilang ayahnya tinggal di desa, dan katanya hanya punya usaha kecil-kecilan. Mama lihat Ardi saja hanya manajer biasa, bukan direktur utama. Keluarga ayah Ardi ini sebenarnya punya kelas tidak sih? Cecar Ibu Rosa. Luna menghela napas, gestur kesal. Aku juga tidak tahu jelas, M.A. Ardi tidak pernah bercerita banyak. Katanya ayahnya ingin hidup sederhana. Aku sih malas membahasnya. Yang penting, Ardi punya penghasilan lumayan, dan dia tampan. Pokoknya, ayahnya jangan sampai merusak citra pesta kita. Aku tidak mau ada orang lusuh berkeliaran di ballroom bintang 5. Benar sekali, Luna. Kita tidak bisa menanggung risiko itu. Kau harus pastikan ayahnya datang dengan pakaian yang pantas. Atau, lebih baik tidak usah datang sama sekali, tukas Ibu Rosa dengan nada penuh perhitungan. Bisa-bisa kolega mama menyangka kita menikahkanmu dengan anak orang miskin. Aku sudah bilang pada Ardi untuk memastikan ayahnya berpakaian rapi, M.A. Tapi, aku tidak janji, kata Luna. Ia berpikir sejenak, wajahnya menunjukkan rencana licik. Kalau memang dia datang dengan pakaian yang memalukan, kita handle saja. Kita tunjukkan pada semua orang bahwa kita adalah keluarga yang berkelas, dan dia hanyalah aib yang harus segera disingkirkan. Ibu Rosa tersenyum puas. Itu baru putri mama. Ingat Luna, pernikahan ini bukan cuma soal cinta, tapi soal ekspansi status. Kembali ke Dusun Kencana, Pak Bima telah menyelesaikan ukirannya. Kalung kayu itu kini tampak indah, memancarkan aroma cendana yang menenangkan. Ia membungkusnya dengan hati-hati menggunakan selembar koran bekas yang ia temukan di meja. Bungkusannya tampak kumal, sangat kontras dengan kemewahan hadiah-hadiah pernikahan pada umumnya. Ia memandangi kalung itu sejenak, sebelum menyimpannya ke dalam saku kemeja usangnya. Maafkan ayah, Nak Ardi. Ini adalah hadiah dari lubuk hati ayah yang paling dalam. Hadiah yang akan menguji siapa menantu ayah sebenarnya. Pak Bima tahu, sandiwara yang ia ciptakan ini adalah pedang bermata dua. Ia akan mempertaruhkan harga dirinya, bahkan mungkin hatinya sendiri, demi melihat kebenaran. Ia akan datang ke pernikahan putranya bukan sebagai presiden komisaris Wiratama Group,
melainkan sebagai Bima, si bapak tua dari desa. Ia memilih untuk melebur menjadi abu, hanya untuk melihat api mana yang akan tetap menyala di hati menantunya. Api cinta sejati atau api keserakahan. Ia berdiri, mengambil tas kain lusuhnya yang berisi satu setel pakaian ganti dan, tentu saja, kalung kayu terbungkus koran itu. Sebelum melangkah keluar, ia teringat perkataan Reno, asisten kepercayaannya, beberapa hari lalu. Tuan Bima, apa Tuan yakin dengan sandiwara ini? Ini terlalu berisiko. Biar saya siapkan pengamanan tersembunyi. Dan Tuan harus ingat, begitu ada hal buruk terjadi, saya akan segera bertindak dan membongkar identitas Tuan di tempat. Pak Bima telah menyetujui, tetapi dengan satu syarat. Reno dan timnya harus menunggu hingga semua batas kesabaran dan kemanusiaan dilanggar. Sambil berjalan menuju terminal bus, ia sengaja tidak mau diantar oleh mobil mewah yang disiapkan Reno. Pak Bima mendesah. Kota besar itu menjanjikan kemewahan, tetapi di balik gemerlapnya, seringkali hati manusia menjadi tumpul. Ia hanya berharap putranya memilih wanita yang memiliki hati, bukan sekadar dompet yang tebal. Perjalanan panjang menuju kota metropolitan pun dimulai, membawa serta rahasia seberat gunung dan harapan setipis benang. Ia siap menjadi sasaran cemoohan, ia siap menjadi aib, asalkan ia mendapatkan jawaban dari keraguan yang selama ini menusuk relung hatinya. Sandiwara ini harus ia mainkan sampai tuntas. Di ujung jalan, bus kota tiba dengan suara mesin yang menderu. Pak Bima naik, memilih duduk di dekat jendela, membiarkan debu jalanan menyelimuti topi fedora tuanya, menjadikan dirinya benar-benar sosok yang ia inginkan. Seorang ayah dari desa, yang tidak punya apa-apa selain cinta tulus untuk putranya. Ia tidak tahu, di hari pernikahannya nanti, cintanya yang tulus itu akan disambut dengan penghinaan dan pukulan yang akan mengubah segalanya. Perjalanan dari Dusun Kencana ke ibu kota terasa seperti melintasi dua dunia yang terpisah jurang dalam. Selama 8 jam di dalam bus, Pak Bima hanya memejamkan mata, membiarkan pikirannya berlayar. Ia bukan sedang memikirkan puluhan proyek real estate miliknya yang bernilai triliunan, melainkan memikirkan cara terbaik untuk memainkan peran barunya, ayah miskin yang datang ke pernikahan mewah putranya. Ia tahu, di balik penampilannya yang lusuh, tersembunyi sebuah hati yang siap diuji dan mungkin dihancurkan oleh kesombongan. Setibanya di kota, gemuruh kehidupan metropolitan langsung menyambutnya. Gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh, tampak seolah menantang langit. Di antara kerumunan manusia yang sibuk dengan pakaian trendy, Pak Bima dengan kemeja kotak-kotak usangnya tampak seperti sehelai daun kering yang tersangkut di pusaran angin. Ia naik taksi menuju lokasi resepsi, The Grand Emerald Hotel, sebuah mahakarya arsitektur yang dikenal sebagai salah satu venue pernikahan paling eksklusif di Asia. Dari kejauhan, pintu putar kristalnya berkilauan, menyambut deretan mobil mewah yang datang silih berganti. "Tunggu di sini, Pak," ucap Pak Bima pada sopir taksi, sebelum ia turun. Langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, melainkan karena ia tahu, setiap langkah membawanya makin dekat ke medan ujian yang telah ia siapkan sendiri. Begitu ia melangkah masuk ke lobi megah hotel, perbedaan kelas langsung menampar wajahnya tanpa suara. Marmer mengilap memantulkan lampu kristal yang mahal. Udara dipenuhi aroma parfum berkelas dan bunga lilac impor. Tamu-tamu yang hadir mengenakan gaun sutra dan jas tuxedo rancangan desainer ternama. Permata di leher dan pergelangan tangan mereka bersaing dalam kilauan. Di tengah pemandangan yang memabukkan itu, sosok Pak Bima yang hanya membawa tas kain dan mengenakan topi fedora tua langsung menarik perhatian, seolah ia adalah noda tinta pada lembaran kertas putih. Bisikan-bisikan halus mulai beredar, seperti riak air yang menyebar dari lemparan batu kecil. "Ya Tuhan, lihat itu. Siapa orang tua itu?" bisik seorang wanita yang bergelayut manja pada pasangannya. "Astaga, apakah dia salah masuk? Kukira ini resepsi pernikahan, bukan pertemuan keluarga nelayan," timpal pria itu sambil menutup hidung seolah mencium bau tak sedap. Pak Bima mendengar semua itu, tetapi ia membiarkan telinganya menjadi kebal. Ia berjalan lurus menuju ballroom utama. Sementara itu, di dalam ballroom, Luna dan ibunya, Ibu Rosa,
sedang berdiri di barisan depan, menyambut tamu-tamu kehormatan. Luna tampak bagai ratu sehari. Gaun putihnya menjuntai indah, memancarkan kecantikan yang memesona, tetapi senyumnya terasa sedikit tegang dan penuh perhitungan. Ibu Rosa tampil maksimal dengan kalung mutiara yang menjuntai dramatis. Matanya tajam mengawasi setiap detail, termasuk para tamu. Ardi, sang pengantin pria, berdiri di samping Luna. Ia tampak gagah dalam tuxedo hitamnya, tetapi sesekali matanya menerawang mencari-cari sosok yang paling ia rindukan, ayahnya. Ardi merasa bersalah. Ia sempat berdebat dengan Luna tentang penampilan Pak Bima, tetapi seperti biasa, ia mengalah di bawah tekanan keras kepala Luna dan desakan Ibu Rosa. "Luna, apa ayah sudah datang? Aku sudah meneleponnya tapi tidak diangkat." "Kau tahu kan ayah tidak punya ponsel pintar," bisik Ardi, raut wajahnya cemas. Luna tersenyum paksa. "Sudahlah, Ardi. Mungkin dia terjebak macet. Jangan khawatir. Fokus saja. Lihat, Tuan Malik dari perusahaan Harta Sentosa datang. Senyum, sayang, senyum." Tepat saat itu, bisikan-bisikan dari arah pintu masuk semakin keras dan bernada jijik. Ibu Rosa refleks menoleh, dan matanya langsung menyipit tajam. Sosok yang ia khawatirkan telah tiba. Pak Bima berdiri di ambang pintu ballroom. Topi fedoranya agak miring. Matanya yang bijaksana memancarkan kerinduan saat menatap Ardi, putranya. Penampilannya yang sangat sederhana, bahkan terkesan lusuh, di tengah kemegahan pesta itu menciptakan kontras yang memilukan. Kehadirannya seperti sumbu basah di tengah kembang api. "Oh, my God, itu dia," desis Ibu Rosa, wajahnya memerah menahan malu. Sungguh, betapa memalukannya. Kenapa dia datang dengan pakaian seperti itu? Dia terlihat seperti tukang kebun yang salah masuk. Luna menoleh, dan senyumnya langsung memudar, digantikan ekspresi jijik yang nyata. Astaga, sudah aku duga. Dia benar-benar merusak suasana. Lihat, Ma. Semua orang menatap kita. Ardi, yang awalnya terkejut, segera berusaha menenangkan mereka. "Itu ayah. Aku akan menjemputnya. Maafkan aku, Luna. Aku sudah memintanya untuk pakai baju yang lebih baik." Ardi melangkah cepat, menerobos kerumunan yang menyingkir, menuju ayahnya. "Ayah. Alhamdulillah, ayah datang." Ardi memeluk Pak Bima erat, pelukan yang tulus dan penuh kerinduan, tidak peduli dengan bisikan-bisikan di sekitar mereka. Pak Bima membalas pelukan itu, senyumnya melunak. "Tentu saja, Nak. Mana mungkin ayah tidak datang di hari bahagiamu." Di sana, di tengah karpet merah yang mahal, terjadilah percampuran emosi, kehangatan seorang ayah dan anak, diiringi hawa dingin penghakiman dari sekeliling. Saat Ardi menggandeng ayahnya menuju pelaminan, Luna dan Ibu Rosa sudah berdiri menunggu dengan ekspresi muram. "Selamat, Nak," ucap Pak Bima tulus kepada Luna. Matanya berusaha menemukan secercah kebaikan dalam diri menantunya. Luna hanya mengangguk kaku. Matanya bahkan tidak menatap wajah Pak Bima, melainkan memandang jijik pada kemeja lusuh sang mertua. "Pak," ujar Luna dingin, suaranya pelan tetapi menusuk. "Saya harap Bapak bisa menjaga jarak. Pesta ini sangat penting bagi kami. Dan tolong, letakkan tas kain Bapak itu di tempat yang tidak terlihat. Ini ballroom hotel bintang 5, bukan warung kopi di desa." Ardi ingin membela, tetapi Pak Bima menahannya dengan isyarat mata. Pak Bima, dengan segala kesabarannya, hanya tersenyum tipis. Ia meraih tas kainnya, dan dari dalamnya, ia mengeluarkan bungkusan kumal yang terbuat dari koran bekas. Bungkusan itu begitu kontras dengan deretan kotak perhiasan mewah di meja hadiah. "Ini, Nak, ayah membawakan ini untuk kalian," kata Pak Bima, mengulurkan bungkusan koran itu ke Luna. Luna menatap bungkusan itu seolah itu adalah bangkai. Ibu Rosa, yang tidak tahan dengan drama memalukan ini, langsung menyambar bungkusan itu dengan kasar. "Apa-apaan ini? Bapak pikir ini lelucon?" tanya Ibu Rosa. Nada suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa tamu di dekat mereka.
Tanpa menunggu jawaban, Ibu Rosa merobek koran bekas itu dengan jijik. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung kayu cendana yang diukir indah, hadiah dari hati yang tulus. Namun, di mata Ibu Rosa dan Luna, kalung itu tak ubahnya sampah. Hanya kalung kayu. Luna tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sangat kejam dan dibuat-buat. Tawa itu memecah keheningan yang tercipta oleh ketegangan. "Bapak Bima," ucap Luna, nadanya kini penuh hinaan. "Anda pikir saya ini anak SD yang suka mainan kayu? Di pesta kami, tamu-tamu memberikan kami cek bernilai ratusan juta, perhiasan emas putih. Dan Anda memberikan kami kalung kayu bekas ini? Jujur saja, hadiah Anda ini lebih pantas disebut aib." Kata-kata Luna terasa seperti cambukan dingin di wajah Pak Bima. Ia merasakan sakit, bukan sakit fisik, melainkan sakit yang menusuk relung hati seorang ayah. Ardi, yang terpaku di sampingnya, berusaha menahan amarah yang mendidih. "Luna, jaga bicaramu. Itu ayahku," bentak Ardi, suaranya mulai bergetar. "Apa? Membela orang tua yang memalukan ini, Ardi?" Ibu Rosa menyela dengan tatapan menghakimi. "Dia sudah merusak pesta kita dengan penampilan gembelnya. Sekarang dia memberi hadiah yang lebih menjijikkan daripada sampah. Buang saja, Luna." Luna setuju. Ia mengambil kalung kayu itu dari tangan ibunya, dan dengan gestur dramatis yang tujuannya agar semua orang melihat, ia melemparkan kalung itu ke lantai marmer yang mengilap, seolah kalung itu membawa penyakit menular. Kalung kayu itu bergulir pelan, berhenti tepat di kaki Pak Bima. Melihat hadiah tulusnya diperlakukan seperti itu, mata Pak Bima yang tadinya lembut kini berubah menjadi samudra badai yang tertahan. Ia membungkuk perlahan, mengambil kalung itu, dan menyimpannya kembali ke saku kemejanya. "Baiklah, Nak, ayah mengerti," kata Pak Bima, suaranya parau. Ia tahu sandiwara ini harus dilanjutkan, meskipun rasanya seperti menelan pecahan kaca. Ia harus memberikan kesempatan pada Luna untuk memperbaiki perilakunya, atau skenario terburuk akan terjadi. Luna dan Ibu Rosa merasa menang. Mereka berhasil membuat aib itu mundur selangkah. Mereka tidak sadar, mereka baru saja menarik pelatuk yang akan meledakkan bom waktu yang Pak Bima sembunyikan. "Sekarang setelah Bapak memberikan hadiah Bapak," ujar Luna, menekan kata hadiah dengan sinis, "saya minta Bapak duduk di sudut sana saja, jauh dari tamu-tamu penting kami. Jangan bicara dengan siapa-siapa. Anggap saja Bapak tidak terlihat." Permintaan itu, yang dibalut kata-kata sopan tapi menghina, adalah paku pertama yang ditancapkan ke peti mati harga diri Pak Bima. Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang bercampur antara cinta yang terluka dan kekecewaan yang mendalam. Ia tahu, ia harus memilih. Namun, sebelum Ardi sempat mengambil keputusan, Ibu Rosa menariknya ke pelaminan untuk sesi foto, meninggalkan Pak Bima berdiri sendirian di antara kemewahan yang menghakiminya. Pak Bima hanya menatap punggung putranya. Ia melangkah perlahan ke sudut ballroom yang sunyi, jauh dari hingar-bingar musik dan tawa palsu. Ia duduk di sana, menyendiri, seperti sebuah monumen kesederhanaan yang tak dihargai, menunggu babak berikutnya dari drama kejam ini. Pak Bima duduk di sudut ballroom yang sunyi, persis seperti yang diminta oleh menantunya. Dinding di belakangnya adalah cermin besar yang memantulkan gemerlap pesta, tetapi sosoknya di sana tampak seperti siluet yang terpisah dari realitas. Ia bersandar, topi fedora tuanya kini ia letakkan di pangkuan, menunjukkan rambutnya yang sudah memutih dan kerutan yang semakin dalam di wajahnya, sisa dari perjalanan hidup yang panjang. Luka dari kata-kata Luna dan Ibu Rosa tadi terasa lebih perih daripada sakit fisik. Ia memejamkan mata, membiarkan kebisingan pesta menjadi musik latar yang ironis bagi kesendiriannya. Tidak jauh dari sana, Luna dan Ibu Rosa bergerak lincah di tengah kerumunan, tertawa renyah, berpose untuk foto, seolah insiden memalukan tadi hanyalah gangguan kecil yang sudah tuntas teratasi. Mereka benar-benar berhasil memposisikan Pak Bima seolah-olah dia tidak pernah ada. Mama lega dia minggir sendiri,
bisik Luna pada ibunya sambil tersenyum ke arah fotografer. Aura buruknya sudah tidak menyentuh kita lagi. Tentu saja, nak, kita ini magnet, dia hanya debu. Dia harus tahu tempatnya. Lagi pula, kita tidak butuh restu dari orang tua miskin. Kita butuh koneksi dari tuan-tuan yang memberi hadiah cek 5 digit, balas Ibu Rosa, melirik ke arah meja hadiah dengan tatapan bangga. Sementara itu, Ardi merasa seperti pria yang jiwanya terbelah dua. Separuh dirinya, sebagai suami, harus berdiri tegak di samping Luna, memainkan peran pengantin pria yang bahagia. Separuh lainnya, sebagai anak, terasa tercabik-cabik melihat ayahnya terasingkan. Setiap tawa yang ia paksakan terasa seperti penghinaan terhadap ayahnya. Ardi mencoba mencari celah. Ketika Luna sedang asyik berbincang dengan seorang kolega, Ardi cepat-cepat mendekati Pak Bima. "Ayah," bisik Ardi, berlutut sedikit agar sejajar dengan ayahnya. Rasa bersalahnya begitu kental hingga mencekiknya. Pak Bima membuka mata. "Ardi, kenapa kau kesini? Sana, temani istrimu. Ini hari bahagiamu." "Ayah, aku minta maaf. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat Luna melempar hadiah itu. Aku terlalu pengecut. Aku Ardi," matanya berkaca-kaca. "Aku harus bagaimana? Aku harus bilang pada mereka untuk menghormati ayah. Aku akan ajak ayah duduk di meja utama." Pak Bima memegang tangan putranya. Tatapannya lembut tapi tegas. "Tidak, nak. Jangan. Ini adalah ujianmu. Bukan ujian untuk ayah, tapi ujian untuk istrimu, dan juga untukmu. Jika kau marah dan memaksakan kehendakmu sekarang, kau hanya akan menambah masalah di awal pernikahan. Biarkan saja, nak. Ayah tidak apa-apa." "Tapi, yah." Ardi tidak sanggup melanjutkan. Keheningan Pak Bima lebih menusuk daripada segala makian. "Pulanglah ke pelaminanmu, nak. Ayah hanya ingin melihatmu bahagia. Dari sudut pandataran ini, itu sudah cukup," ujar Pak Bima, mendorong Ardi kembali. Ardi, yang selalu tumbuh sebagai anak penurut, akhirnya bangkit dengan langkah gontai. Ia kembali ke sisi Luna, membawa serta beban kegagalan seorang anak. Ia memutuskan untuk mencoba cara lain, memastikan ayahnya makan dan minum dengan layak. Saat para tamu mulai mengambil hidangan di meja prasmanan yang dipenuhi makanan mewah dari berbagai penjuru dunia, Ardi mengambil sepiring makanan dan sebotol air mineral. Ia berjalan kembali ke sudut Pak Bima. Namun, belum sempat ia sampai, Ibu Rosa mencegatnya dengan tatapan galak. "Kau mau kemana, Ardi? Kenapa membawa makanan? Mau makan di sudut sana seperti orang piknik?" "Aku mau memberikannya pada ayah, Ma. Beliau belum makan," jawab Ardi dengan hati-hati. Ibu Rosa tertawa sinis, tawa yang menarik perhatian Luna. Luna segera menghampiri, alisnya terangkat. "Apa-apaan ini, Ardi? Membawa makanan kelas atas ke sudut? Apa kamu mau semua orang tahu kita punya mertua yang makan sambil bersembunyi?" Cibir Luna. "Dia ayahku, Luna. Dia lapar. Apa salahnya aku memberinya makan?" bentak Ardi, nadanya kini mulai meninggi. Luna memelototi Ardi, menunjukkan dominasinya. "Salahnya? Salahnya adalah kau mencoba menarik perhatian ke orang yang kita sudah sepakati untuk diabaikan. Dia merusak vibe pesta ini. Kalau dia lapar, suruh dia makan di luar, di kantin karyawan hotel." Pernyataan itu jauh lebih kejam daripada tamparan pertama. Menyuruh seorang ayah makan di kantin karyawan, seolah dia hanyalah buruh rendahan. Pak Bima, yang duduk diam mendengarkan, merasakan air matanya tertahan di pelupuk mata. Ia bangkit, tidak ingin putranya berdebat lebih jauh dan merusak hari bahagianya. "Tidak apa-apa, nak Ardi," ujar Pak Bima, nadanya tenang, tetapi terdengar sebuah keretakan emosional di sana. "Ayah tidak lapar. Ayah sudah minum kopi tadi pagi. Ayah akan keluar sebentar, mencari udara segar." Ia melangkah melewati Ardi, berhadapan langsung dengan Luna dan Ibu Rosa. Luna menatapnya dengan pandangan meremehkan,
seolah berkata, "Bagus, sadar diri juga akhirnya." "Sebaiknya begitu, Pak. Kembali saja nanti malam saat pesta sudah bubar," kata Luna, sengaja mempermalukan Pak Bima di depan Ardi. Pak Bima tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan kebisingan dan kekejaman di belakangnya. Ardi hanya bisa melihat punggung ayahnya menghilang. Ia tidak bergerak. Keheningan Ardi adalah racun yang mematikan bagi hubungan mereka. Di luar ballroom, di area lobi yang lebih sepi, Pak Bima berhenti. Ia menarik napas panjang, mencoba menstabilkan emosinya. Ia menyentuh saku kemejanya, di mana kalung kayu dan koran bekas itu berada. "Sudah cukup. Aku sudah melihatnya," bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi kekecewaan. Ia sama sekali tidak punya hati. Ia lebih mengutamakan pandangan orang daripada perasaan orang tua. Tiba-tiba, ia merasakan getaran di saku celananya. Itu adalah ponsel jadulnya. Tertera nama Reno, asisten pribadinya. "Ya, Reno. Aku di luar," jawab Pak Bima. "Tuan Bima, saya dan tim sudah di parkiran basement. Saya sudah melihat rekaman video yang dikirim tim pengintai kita. Mereka memperlakukan Tuan seperti sampah. Ini sudah melanggar batas. Tuan, izinkan saya masuk sekarang juga untuk mengakhiri sandiwara ini." Reno terdengar marah besar di seberang telepon. "Tunggu, Reno. Belum waktunya. Aku perlu plot twist yang lebih dramatis dan menyakitkan, agar pelajaran ini meresap ke tulang sumsum mereka," jawab Pak Bima. Matanya kini memancarkan ketajaman seorang jenderal yang merencanakan serangan. "Mereka sudah menghinaku, Reno. Mereka menolak hadiahku. Mereka menyuruhku makan di kantin karyawan. Tapi, aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa melangkah dalam kebrutalan moral mereka," lanjut Pak Bima. "Aku ingin membuat sebuah keputusan besar, dan aku ingin memastikan mereka tidak akan pernah melupakan hari ini." "Apa yang Tuan rencanakan?" tanya Reno. "Aku akan kembali masuk. Aku akan memancing mereka. Aku akan memberikan kesempatan terakhir untuk menguji apakah sedikitpun kemanusiaan tersisa di hati menantuku. Jika mereka gagal, maka dunia mereka akan terbalik dalam semalam. Persiapkan semua berkas di mobil. Siapkan konferensi pers darurat," perintah Pak Bima dengan nada yang kini berubah total. Dari seorang bapak tua yang rapuh menjadi presiden komisaris yang tak kenal ampun. Setelah mematikan telepon, Pak Bima memperbaiki posisi topi fedoranya. Ekspresinya yang tadinya sedih kini berubah menjadi tekad yang membaja. Ia melihat jam tangannya, jam tangan kulit yang tampak biasa saja, padahal harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Lalu ia melangkah kembali ke lobi. Ia memutuskan untuk kembali ke dalam ballroom, bukan untuk mencari tempat duduk sunyi lagi, melainkan untuk mempertontonkan pancingan terakhirnya. Saat ia kembali memasuki ruangan, Luna dan Ibu Rosa sedang tertawa terbahak-bahak di antara para tamu, merasa sangat berkuasa. Pak Bima berjalan lurus menuju pintu keluar ballroom, namun kali ini ia sengaja berjalan sangat dekat dengan pelaminan. Ia tidak sengaja, atau mungkin sengaja, menyenggol meja kecil berisi beberapa gelas sampanye di dekat pelaminan. Gelas-gelas itu terjatuh dan pecah, membuat suara berderang keras yang menghentikan musik dan memotong tawa semua orang. Tiba-tiba, semua mata tertuju padanya. Pesta yang meriah itu mendadak hening, keheningan yang mematikan. Pak Bima berdiri di sana, menatap pecahan kaca dan tumpahan sampanye di lantai. Luna, yang kini menjadi pusat perhatian yang buruk, merasa harga dirinya diinjak-injak. Wajahnya memerah karena amarah yang tak tertahankan. Ini bukan lagi soal aib. Ini soal sabotase di hari pernikahannya. Ia menatap Pak Bima, matanya memancarkan api kemarahan yang akan membakar segalanya. Inilah momen yang ditunggu Pak Bima. Panggung sudah siap untuk klimaks yang kejam. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom mewah itu setelah suara pecahnya gelas sampanye. Semua mata, bagaikan sorotan tajam proyektor, tertuju pada Pak Bima yang berdiri di dekat puing-puing kaca dan cairan berbusa. Ia membiarkan dirinya menjadi pusat perhatian, sebuah patung keheningan di tengah badai amarah yang akan datang. Luna,
yang sudah menahan amarah sejak kedatangan Pak Bima, melihat insiden itu bukan lagi sebagai ketidaksengajaan, melainkan sebagai serangan terang-terangan terhadap kehormatannya. Wajahnya memerah padam. Urat-urat di lehernya menegang. Ia merasa pesta pernikahannya yang sempurna kini tercemar oleh noda memalukan yang dibawa oleh mertuanya sendiri. "Bapak!" teriak Luna. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan. Ia berlari ke arah Pak Bima. Gaun pengantinnya yang menjuntai seolah ikut membawa serta amarahnya. Ardi, yang berdiri terpaku di pelaminan, baru tersadar dari keterkejutannya. Ia tahu, ayahnya baru saja menarik pelatuk. "Luna, jangan!" teriak Ardi, berusaha mengejar, tapi jarak terlalu jauh. "Apa yang Bapak lakukan? Bapak sengaja, kan? Bapak datang ke sini hanya untuk menghancurkan segalanya." Luna berdiri tegak di hadapan Pak Bima. Dadanya naik turun menahan emosi. Pak Bima menatap menantunya dengan tatapan yang tenang, tetapi matanya menyimpan badai kesedihan. Ia memutuskan untuk memainkan peran provokator hingga akhir, demi menguji batas terakhir kemanusiaan Luna. "Nak Luna," kata Pak Bima, suaranya rendah. "Ayah hanya ingin mengambil hadiah ayah tadi. Ayah rasa, lebih baik ayah simpan kembali." Sambil berbicara, Pak Bima secara sengaja mengulurkan tangannya ke arah Luna, yang secara tidak sengaja bersinggungan dengan lengan Luna. Ia ingin mengambil kalung kayu yang tadi dilempar. Gerakan itu, bagi Luna, ditafsirkan sebagai pelecehan fisik yang tidak dapat dimaafkan. "Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Bapak tua gila," jerit Luna, histeris. Ia merasa harga dirinya, gaunnya, pernikahannya, semua, terancam oleh sentuhan kotor mertuanya. Ibu Rosa datang, menjepit Luna dari belakang, wajahnya sama garangnya. "Berani-beraninya kau menyentuh putriku di hari pernikahannya. Kau benar-benar aib yang menjijikkan. Kau merusak citra keluarga kami." Ketegangan mencapai puncaknya. Tamu-tamu terdiam, banyak yang mulai mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama yang tak terduga ini. Cahaya kristal hotel seolah memudar, menyisakan aura suram. Pak Bima, dengan ketenangan yang luar biasa, hanya menatap Luna. "Nak, jika kau tidak menginginkan hadiah itu, biarkan ayah mengambilnya kembali. Itu hadiah terakhir dari seorang ayah yang ingin memastikan putranya bahagia." Kata-kata tulus Pak Bima justru memicu ledakan yang lebih besar. Bagi Luna, kalimat itu terdengar seperti sindiran dan pembenaran diri. Dalam sekejap, semua pertimbangan etika, moral, dan rasa hormat terhadap orang tua hilang ditelan amarah dan harga diri yang terluka parah. Luna mengangkat tangannya. Dengan kekuatan penuh yang didorong oleh rasa malu dan amarah, ia melayangkan tamparan keras ke pipi kanan Pak Bima. Pelak. Suara tamparan itu menggema memekakan di seluruh ballroom. Topi fedora tua Pak Bima terlepas, jatuh ke lantai yang basah oleh sampahnya, memperlihatkan kepalanya yang beruban dan wajahnya yang kini memar. Pipinya yang tertampar langsung memerah, meninggalkan jejak jari Luna yang nyata. Waktu seolah berhenti. Ardi berteriak keras dari pelaminan. "Ayah!" Ia berlari sekuat tenaga, tetapi terlambat. Pak Bima berdiri tegak, meski bahunya sedikit merosot. Rasa sakit di pipinya hangat dan nyata, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih dalam. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, bukti tak terbantahkan tentang karakter menantunya. Ia menatap Luna, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa kasihan yang menusuk. Luna, setelah melakukan perbuatan keji itu, terkejut dengan dirinya sendiri. Kengerian sejenak muncul di matanya, tapi dengan cepat ditutupi oleh sikap defensif dan arogansi. "Pergi, keluar. Saya tidak mau melihat wajah Bapak lagi. Bapak sudah mempermalukan saya. Saya bilang keluar," teriak Luna, suaranya parau. Ibu Rosa langsung maju ke depan, menahan Luna yang hampir limbung, dan menunjuk ke arah pintu. "Dengar, ya, kami tidak sudi menerima aib sepertimu di pesta kami. Pergi dan jangan pernah tunjukkan batang hidungmu di depan Ardi lagi. Kami membuangmu."
Ardi sampai di sisi ayahnya. Ia melihat memar di pipi Pak Bima, melihat kesedihan yang dalam di mata ayahnya. Ia menoleh ke arah Luna. Wajahnya kini pucat pasi, amarahnya meluap-luap. "Luna, kau keterlaluan. Kau menampar ayahku sendiri." "Ayah, ayo kita pergi dari sini." Ardi meraih lengan Pak Bima, berusaha mengajaknya pergi, tetapi Pak Bima menolaknya dengan halus. Pak Bima membungkuk, mengambil topi fedoranya yang tergeletak di lantai, dan memakainya kembali dengan gerakan lambat. Ia menatap Ardi, dan di matanya, Ardi melihat kekuatan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Tidak, nak. Ayah akan pergi sendiri. Tapi kau harus tinggal di sini. Kau harus menyelesaikan apa yang sudah kau mulai," ujar Pak Bima, nadanya tenang dan penuh wibawa. Sebuah nada yang belum pernah ia gunakan kepada Ardi. Ia menoleh ke Luna, dan kata-kata yang ia ucapkan selanjutnya bagaikan janji pahit yang diukir di batu. "Baik, nak Luna. Ayah pergi. Tapi ingat kata-kata ayah. Apa yang kau lakukan hari ini, penghinaan dan pukulanmu ini, akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin besok, lusa, atau kapanpun, kau akan tahu bahwa kau hari ini tidak hanya membuang seorang ayah, tapi kau membuang sebuah permata yang tak ternilai." Pak Bima tidak menunggu jawaban. Ia membalikkan badan dan berjalan perlahan menuju pintu keluar, meninggalkan Ardi yang terperosok dalam dilema terbesarnya dan Luna yang berdiri membeku, masih diliputi amarah dan sedikit ketakutan atas ketenangan misterius Pak Bima. Saat Pak Bima melangkah keluar dari ballroom, ia melewati sekelompok tamu. Salah satunya, seorang pemuda yang simpati, berhasil merekam seluruh kejadian tragis itu. Ia segera mengunggahnya ke media sosial dengan judul yang menggelegar. Di lobi, Pak Bima menemukan Reno berdiri di sudut, bersembunyi di balik tiang. Wajahnya seperti awan mendung yang siap menumpahkan hujan badai. Reno telah menyaksikan semua melalui monitor tersembunyi. "Tuan." Reno langsung menghampiri Pak Bima, matanya penuh amarah dan kesetiaan. "Reno, kau lihat? Batas terakhir sudah terlampaui," kata Pak Bima. Suaranya kini kembali tegas dan penuh otoritas. Ia menyentuh pipinya yang memar. "Sakit ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenusan yang akan aku berikan. Tuan, kita harus ke rumah sakit. Lalu, setelah ini, saya akan panggil tim hukum untuk menuntut menantu Tuan." Reno mencoba menuntun Pak Bima. "Tidak perlu, Reno. Luka ini hanya sementara. Tapi pelajaran yang akan mereka dapatkan akan abadi," Pak Bima memotong. "Hubungi segera Pak Haris. Aku ingin semua direksi Wiratama Group berkumpul pagi ini juga, pukul 8. Konferensi pers harus disiapkan selambat-lambatnya pukul 10. Aku ingin semua orang tahu siapa yang mereka hina dan tampar." "Baik, Tuan. Apa yang harus saya sampaikan pada Pak Haris?" tanya Reno. Pak Bima tersenyum dingin. Senyum itu bukan senyum orang tua yang sedih, melainkan senyum seorang taipan yang siap berperang. "Aku tidak ingin Reno hancur karena dosa masa lalu yang kubuat. Tapi ibu, hidup Anda, ibuku," bisik Anya. "Kita sama-sama sedang membayar hutang, Anya," kata Nyonya Amara. Matanya kini memancarkan kepedihan sejati. "Kau membayar hutang nyawa ibumu dengan merawatku, dan aku membayar hutang dosa dengan melindungi putraku, dan dengan ini, aku juga melindungi martabat ayahmu yang sudah ia korbankan. Biarkan aku menebus dosaku dengan cara ini. Dan kau, rawat aku sampai sembuh. Ini adalah tugas mulia untukmu." Anya terdiam. Ia mengerti sekarang. Ia tidak lagi di rumah ini hanya untuk uang. Ia di sini untuk menyelesaikan tugas suci yang diwariskan oleh ayahnya, menjaga Reno dari kebenaran yang menghancurkan. Dendamnya perlahan mulai mencair, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam pada pengorbanan sang ayah, dan rasa iba pada Nyonya Amara, yang ternyata adalah wanita yang terperangkap dalam jubah kejahatan demi cinta dan perlindungan pada anaknya. Kisah mereka, yang bermula dari kebencian dan uang, kini berbelok ke jalur yang tak terduga. Persekutuan rahasia untuk menjaga sebuah kebenaran di bawah pengawasan ketat CEO yang penuh curiga.
Anya si perawat miskin kini menjadi penjaga rahasia terbesar keluarga Adhitama. Setelah badai pengakuan yang hampir menghancurkan segalanya, kamar perawatan Nyonya Amara berubah menjadi benteng rahasia. Di dalamnya, ada persekutuan yang aneh. Anya si perawat yang menyimpan luka dan Nyonya Amara si pasien yang menyesal. Keduanya kini terikat oleh satu tujuan, melindungi Reno dari kebenaran pahit mengenai ayah kandungnya, sesuai dengan pengorbanan mulia yang pernah dilakukan oleh mendiang Pak Tirtayasa, ayah Anya. Namun, di luar benteng itu, ada mata elang yang tak pernah lengah. Reno kini mengubah kecurigaannya menjadi pengawasan total. Ia tidak mengusir Anya, tetapi ia menjadikan hidup perawat itu bagaikan hidup dalam kandang kaca. Keesokan harinya, Reno mendatangi kamar ibunya di pagi buta. Ia berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan Anya yang sedang menyiapkan sarapan ringan. Kau terlihat terlalu damai untuk seseorang yang baru saja mengakui motif balas dendam, sindir Reno, suaranya mengandung racun yang disembunyikan. Anya meletakkan nampan di meja samping ranjang Nyonya Amara dengan tenang. Saya sudah katakan, Tuan Reno, saya tidak akan melanggar kontrak. Dan selama saya bekerja, saya profesional. Profesional atau licik? Reno menyeringai dingin. Aku sudah menugaskan orang untuk mengawasimu. Setiap jam. Jika kau mencoba membahayakan ibuku, aku akan pastikan kau menyesal datang ke sini. Nyonya Amara, yang kini terlihat lebih cerah, ikut angkat bicara. Reno, dia sudah merawatku dengan baik. Jangan terlalu keras. Itu tidak baik untuk bisnis. Ini bukan soal bisnis, Bu, ini soal keamananmu, balas Reno tajam. Aku tidak akan percaya pada putri dari pria yang merugikan kita. Reno hampir saja menyebut ayah Anya seorang penggelap dana, tetapi kata-kata Nyonya Amara di malam sebelumnya masih terngiang, menciptakan keraguan yang menggerogotinya. Anya membiarkan ucapan Reno berlalu bagaikan angin. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai. Udara pagi bagus untuk paru-paru Anda, Nyonya. Mari kita coba duduk di dekat jendela sebentar. Nyonya Amara mengangguk patuh, sesuatu yang mustahil dilakukan kepada perawat lain. Reno hanya bisa menatap interaksi itu dengan kebingungan yang semakin dalam. Beberapa hari kemudian, uji coba terhadap kesetiaan Anya datang. Pak Kusuma, pengacara Reno, mendatangi Anya saat ia sedang mengambil persediaan medis di gudang. Wajahnya serius, tak menunjukkan emosi apapun. Nona Anya, panggil Pak Kusuma. Tuan Reno memintaku menyerahkan ini. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal. Anya membukanya. Isinya bukan gaji, melainkan cek kosong yang sudah ditandatangani Reno, dan tiket pesawat ke luar negeri. Tuan Reno menawarkan ini sebagai pesangon tambahan. Uang itu bisa kau isi berapapun angkanya. Dan setelah ini, kau harus menghilang. Reno tidak mau ambil risiko karena pengakuanmu soal balas dendam. Dia ingin memastikan ibunya aman, jelas Pak Kusuma. Anya menatap cek kosong itu. Sebuah godaan yang luar biasa. Ia bisa mengisi angka yang cukup untuk menghidupi ibunya selamanya, menyelesaikan semua masalah finansialnya dalam sekejap. Uang bisa membeli segalanya, termasuk kebebasan. Bisikan itu mulai merayap. Namun, kemudian ia teringat wajah Nyonya Amara yang memohon di tengah malam, memintanya melanjutkan pengorbanan ayahnya. Ia teringat ayahnya, yang memilih dihancurkan martabatnya, tanpa imbalan apapun. Ia tidak bisa mengkhianati amanah suci itu. Anya mengambil pulpen, merobek cek kosong itu menjadi beberapa bagian. Katakan pada Tuan Reno, kata Anya, suaranya tenang, namun mengandung keyakinan yang kokoh. Saya datang ke sini bukan untuk uang, dan saya tidak akan pergi karena uang. Saya akan menyelesaikan kontrak saya sampai Nyonya Amara pulih sepenuhnya. Ambisi saya bukan kekayaan, melainkan menyelesaikan tugas mulia yang dipertaruhkan oleh nyawa orang yang tidak bersalah. Pak Kusuma tertegun. Ia telah bekerja untuk keluarga Adhitama selama 20 tahun, dan baru kali ini ia melihat seseorang menolak uang sebesar itu. Kau yakin, Nona? Ini kesempatanmu untuk bebas. Saya yakin, Pak Kusuma. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Silakan sampaikan pesan saya ini, ujar Anya. Lalu ia kembali ke kamar Nyonya Amara. Saat jam makan malam, Reno duduk di sebelah ibunya. Ekspresinya masih tegang.
Ia ingin tahu respons Anya. Bagaimana, Bu? Apakah perawatmu itu membuatmu nyaman hari ini? Tanya Reno. Sangat nyaman, Reno. Dia bahkan menyanyikan lagu lama untukku. Jawab Nyonya Amara lembut. Kau tahu, Reno. Kau harus belajar melihat orang dari hatinya, bukan dari dompetnya. Reno mendengus. Aku sudah mencoba melihat hatinya, Bu. Dan yang kulihat hanya ambisi tersembunyi. Ia kemudian menatap Anya yang sedang membereskan piring. Pak Kusuma sudah bertemu denganmu. Perawat, bagaimana? Ceknya sudah dicairkan. Anya menoleh. Tangannya memegang pecahan cek yang disobek tadi. Ia melemparkannya ke meja di hadapan Reno. Maaf, Tuan Reno, kata Anya. Saya tidak menerima suap. Saya perawat, bukan pembunuh bayaran yang bisa disingkirkan dengan uang. Saya akan tinggal. Cek ini hanya membuktikan bahwa Anda tidak mengerti arti dari sebuah komitmen. Reno tercengang melihat pecahan cek kosong itu. Ini adalah serangan balik yang tak terduga. Wanita ini, yang seharusnya melarat dan putus asa, menolak harta yang bisa mengubah hidupnya. Kenapa kau lakukan ini? Teriak Reno. Ia benar-benar terpancing. Kau butuh uang. Kau bahkan sudah meminjam ke seluruh rumah sakit. Ya, saya butuh uang. Aku hanya dengan tulus. Tapi saya bukan pengkhianat. Kontrak saya adalah 6 bulan, dan saya akan menaatinya. Jika Anda ingin saya pergi, Anda harus memecat saya secara resmi dan membayar sisa gajinya, bukan dengan cara licik seperti ini. Nyonya Amara tersenyum penuh kemenangan di ranjang. Ia melihat Reno, putranya, mulai kalah dalam pertarungan mental ini. Reno bangkit dari kursi, menjauh dari meja. Ia mengepalkan tangannya. Baik, kau ingin bermain sesuai aturan? Mari kita bermain. Aku akan pastikan kau menyesali keputusanmu ini, perawat. Ia meninggalkan kamar itu. Api amarah dan kebingungan berkobar di dadanya. Rasa curiganya kini bercampur dengan rasa takjub yang tak dapat ia sangkal. Ia tidak mengerti apa yang dicari Anya. Jika bukan uang, apa? Setelah kepergian Reno, Nyonya Amara menatap Anya dengan penuh terima kasih. Kau menolak uang sebanyak itu? Kau gila, nak. Nyonya Amara berbisik. Reno, yang bertindak atas perintah Pak Bima, telah memastikan video itu mendapatkan dorongan booster agar segera menjadi trending topik. Judul-judulnya sangat provokatif. Pengantin wanita kejam tampar ayah mertua miskin di pesta mewah hanya karena pakaian lusuh. Atau, harga diri seorang ayah tertampar di hari bahagia anaknya. Dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan kali. Kolom komentar menjadi medan perang moralitas. Pengguna astaga, tidak punya hati. Sejelek-jeleknya orang tua, dia tetap ayahnya. Kaya tapi miskin akhlak. Pengguna B, cantik di wajah, busuk di hati. Miris lihat bapaknya cuma bisa diam. Semoga karma bekerja cepat. Pengguna C, kalau dia menantu saya, detik itu juga saya batalkan pernikahan. Uang bisa dicari, hormat pada orang tua itu utama. Video itu menjadi api yang membakar reputasi Luna dan Ibu Rosa. Mereka yang tadinya diagungkan kini menjadi sasaran empuk hujatan massal. Kembali ke ballroom, Luna dan Ibu Rosa, yang awalnya mengira drama sudah selesai, kini mulai merasakan getaran gempa dari dunia luar. Ponsel Ibu Rosa mulai berdering tak henti, pesannya penuh tanda tanya dan kecaman dari kolega-kolega sosialitanya. Luna, kita punya masalah. Ibu Rosa panik, wajahnya yang tadi angkuh kini memancarkan ketakutan. Teman-teman mama, mereka semua mengirimkan link ini. Kita viral. Nah, tapi bukan karena kemewahan, melainkan karena aib. Luna segera membuka ponselnya. Ketika ia melihat wajahnya sendiri, yang dipenuhi amarah saat menampar Pak Bima, terpampang jelas di video yang sudah jutaan kali diputar, dunianya terasa runtuh. Tidak mungkin. Siapa yang merekam ini? Siapa yang berani-beraninya? Luna gemetar. Tangannya dengan panik mencoba menekan tombol hapus, tapi ia tahu, racun digital sudah menyebar tanpa bisa ditarik kembali.
reputasiku, pekerjaanku. Mama, bagaimana ini? Luna mulai menangis, bukan karena menyesali perbuatannya, melainkan karena takut kehilangan status dan pekerjaan. Kita harus segera menghubungi Ardi. Dia harus memanggil ayahnya dan membuat klarifikasi. Kita bilang ini salah paham, kita disalahpahami, seru Ibu Rosa, mencoba mencari jalan keluar. Di saat yang sama, Ardi berhasil menghubungi Pak Bima. Ia menelepon ke ponsel Pak Bima yang sudah tua. Ayah di mana? Aku di lobi. Aku minta maaf, Yah, aku gagal menjagamu. Ardi terdengar terengah-engah dan putus asa. Suara Pak Bima di seberang telepon terdengar tenang, namun dingin, jauh berbeda dari suara ayah yang ia kenal. Ayah sudah pergi jauh. Nak, jangan cari ayah dulu. Tapi ayah terluka. Dan Luna membuat video kita viral. Yah, dia dihabisi di internet. Aku tidak tahu harus bagaimana. Soal itu, biarkan saja, Ardi, jawab Pak Bima datar. Biarkan mereka merasakan panasnya cemoohan. Itu adalah hukuman alami yang mereka dapatkan. Ayah, tolong. Aku mohon. Pulanglah. Kita bicara baik-baik. Aku akan membelamu di depan Luna. Aku janji. Terdengar helaan napas berat dari Pak Bima. Kau berjanji akan membela ayah, Nak? Di saat ayah sudah ditampar dan diusir? Di mana keberanianmu itu saat ayah dilecehkan di depan matamu sendiri? Kata-kata Pak Bima menusuk jantung Ardi. Kesalahan terbesarnya adalah kebisuan dan ketidakberaniannya untuk berdiri di sisi kebenaran. Maafkan aku, Yah. Aku tidak sanggup memilih di tengah keramaian itu. Memilih? Ardi, seorang putra tidak perlu memilih antara yang benar dan yang salah ketika ayahnya diperlakukan seperti itu. Kau hanya perlu bertindak. Kau gagal, Nak, ujar Pak Bima, nadanya penuh kekecewaan. Mulai sekarang, fokuslah pada istrimu yang sekarang sedang terpuruk dalam kehinaan. Kalian berdua harus belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Ayah akan segera membuat pengumuman yang akan menjelaskan segalanya. Tapi ingat, pengumuman ini tidak akan menyenangkan bagi siapapun di sana. Sambungan telepon terputus, meninggalkan Ardi berdiri sendiri di lobi mewah itu, ditinggalkan oleh ayah yang tulus dan dihadapkan pada istri yang kejam. Ia kini harus menanggung beban malu dan amarah yang ditinggalkan oleh sang ayah, sambil merasakan ancaman misterius dari pengumuman yang akan datang. Ardi kembali ke ballroom, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menghadapi sisa-sisa kehancuran yang ditimbulkan oleh kemewahan palsu dan hati yang keras. Ia melihat Luna menangis histeris di pelukan ibunya, bukan karena menyesal telah melukai, tetapi karena takut pada hilangnya citra. Ardi, kau harus menolong kami. Telepon ayahmu lagi. Suruh dia bilang dia hanya paman yang salah kostum, bukan ayahmu. Pinta Luna, air matanya membasahi gaun sutra mahalnya. Ardi menatap Luna dengan tatapan yang kosong. Sudah kubilang, ayah tidak mau. Dan Luna, kau tidak bisa lari dari ini. Ini adalah ulahmu sendiri. Dan sejujurnya, setelah apa yang kau lakukan, aku juga tidak yakin apakah aku ingin menolongmu. Kalimat Ardi adalah retakan pertama dalam mahligai pernikahan mereka. Sebuah retakan yang dipicu oleh satu tamparan dan satu video viral. Malam yang seharusnya dipenuhi janji manis kini berubah menjadi kuburan bagi kepercayaan dan rasa hormat. Di tengah pekatnya malam metropolitan, di bangku belakang sebuah mobil limosin hitam yang berlapis baja dan senyap, kontras total dengan bus kota yang membawanya datang, Pak Bima duduk tegak. Ia tidak lagi tampak seperti bapak tua yang lusuh dan tak berdaya. Ia kini adalah panglima yang siap melancarkan serangan. Pipi kanannya terasa nyeri. Memar tamparan Luna menjadi lencana kehormatan yang pahit bagi sandiwaranya yang tulus. Di sampingnya, Reno, asisten pribadinya, tampak geram sambil memegang tablet yang menampilkan grafik lonjakan penonton video viral itu. Tuan Bima, video itu meledak. Hanya dalam 4 jam,
jutaan tontonan dan ratusan ribu komentar negatif. Reputasi Nona Luna sudah hancur lebur di mata publik, lapor Reno, nadanya penuh kepuasan terselubung. Pak Bima memejamkan mata sejenak, bukan untuk tidur, melainkan untuk menikmati keheningan sebelum badai. Bagus. Biarkan dunia menghakimi mereka sebelum aku mengambil alih palu keadilan. Luna dan Ibu Rosa harus tahu, kemewahan yang mereka agung-agungkan itu bisa menjadi rantai yang mengikat leher mereka sendiri. Ia menoleh ke Reno, matanya memancarkan ketegasan seorang maharaja. Reno, kau sudah menyiapkan panggilan darurat untuk seluruh jajaran direksi Wiratama Group? Aku ingin Pak Haris, Kepala Divisi Hukum, dan Dewan Komisaris Inti hadir pukul 8 pagi. Tidak ada penundaan. Pastikan mereka tahu, ini adalah perintah langsung dari pendiri. Sudah, Tuan. Pak Haris terkejut, tapi beliau segera mengiyakan. Semua berkas transfer aset dan pembekuan rekening sudah saya siapkan sesuai instruksi Tuan, jawab Reno sigap. Pak Bima mengangguk. Ia meraih ponsel satelit yang tersembunyi di kompartemen mobil. Ia menekan nomor telepon Ardi yang tadi ia putuskan. Namun, kali ini ia tidak menelepon. Ia hanya mengirimkan sebuah pesan singkat, sebuah kalimat yang seolah berasal dari masa depan yang suram. Nak Ardi, bersiaplah. Apa yang akan terjadi besok adalah konsekuensi dari keheninganmu. Kau harus belajar bahwa berdiri di sisi yang benar lebih penting daripada pernikahan yang nyaman. Jangan hubungi ayah sampai pengumuman itu terjadi. Setelah mengirim pesan itu, Pak Bima meletakkan ponselnya. Reno, kita ke markas. Aku harus mempersiapkan pengumuman yang akan membuat kota ini bergetar. Dan pastikan, berita tentang penamparan ini harus masuk ke setiap surat kabar bisnis pagi besok, bukan hanya berita gosip. Reno mengerti. Tuan Bima tidak hanya ingin membalas dendam pribadi. Ia ingin menggunakan insiden ini sebagai sarana pembersihan internal di perusahaannya dan sebagai pelajaran moral bagi putranya. Sementara itu, kembali ke kamar suite pengantin yang mewah di The Grand Emerald Hotel. Suasana terasa lebih dingin daripada kuburan es. Kamar itu seharusnya dipenuhi aroma mawar dan janji-janji manis, tetapi yang ada hanyalah bau air mata dan ketakutan. Luna terbaring di sofa. Gaun pengantinnya yang mahal kini kusut dan ternoda oleh bekas keringat dan air mata. Ia tidak menangisi pernikahan yang rusak, ia menangisi reputasinya yang hancur. Ibu Rosa mondar-mandir, menelepon berbagai koneksi untuk menghilangkan video tersebut, namun semua sia-sia. Video itu sudah menjadi virus yang kebal obat. Ardi, kau harus berbuat sesuatu. Kau harus menelepon ayahmu lagi. Suruh dia muncul di media, bilang dia berbohong, bilang dia bukan ayahmu. Ibu Rosa hampir histeris. Ardi duduk di tepi ranjang, kelelahan, bukan hanya fisik, tapi batin. Ia sudah berusaha mencari Pak Bima, tetapi nihil. Ia sudah menelepon ayahnya, dan jawabannya hanya kekecewaan yang dingin. Aku sudah menelepon, Ma, kata Ardi, suaranya lemas. Ayah tidak mau diganggu. Dan Ma, jangan minta aku berbohong. Aku tidak akan bilang ayah bukan ayahku. Cukup sudah kebohongan di hari ini. Luna bangkit, menghampiri Ardi dengan mata sembab. Apa maksudmu, Ardi? Kau membela orang tua itu? Lihat aku. Kita baru menikah, dan kau sudah meragukan aku karena sampah video itu? Itu semua settingan. Ardi, itu fitnah. Fitnah. Ardi berdiri, tatapannya kini dingin, mencerminkan ketegasan yang baru ia temukan. Aku ada di sana, Luna. Aku melihatnya. Aku melihat kau menampar wajah ayahku. Aku melihat kau mengusirnya dan meludahi harga dirinya. Kau pikir itu bisa disebut fitnah? Aku hanya emosi. Dia memprovokasi. Dia menyenggol gelas. Luna berteriak membela diri. Dan reaksimu adalah tamparan. Ardi membalas, nadanya menusuk. Luna, yang ayah berikan adalah kalung kayu ukiran tangan, sebuah hadiah tulus yang dibuat dengan keringatnya sendiri.
dan kau membalasnya dengan penghinaan, kemudian kekerasan. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa mencintai sisimu yang ini. Sisi yang buta akan materi dan tidak menghargai kemanusiaan. Kau tahu, semua kekayaan keluargaku, semua status ibu, dan semua uang yang kuperoleh, itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan semua yang aku gagal lakukan hari ini. Lanjut Ardi, suaranya pecah karena rasa bersalah. Ibu Rosa memotong dengan nada penuh ancaman. Ardi, jangan bicara omong kosong. Ingat, kau menikah dengan Luna karena status kami. Kau harus menjaga nama baik istrimu, atau kau akan menyesal. Kami bisa membuat kariermu hancur di perusahaan. Mendengar ancaman itu, Ardi hanya tertawa sinis. Silakan, Ma. Hancurkan saja. Mungkin aku memang pantas mendapatkannya, karena tidak membela ayahku tadi. Ia meraih jasnya dan kunci mobil. Aku akan keluar sebentar. Aku perlu menjernihkan pikiran. Dan Luna, Ardi menatap istrinya. Aku harap saat aku kembali, kau sudah berubah pikiran. Bukan tentang status, tapi tentang hati nurani. Kau mau meninggalkan aku di malam pernikahan kita, hanya karena ayahmu yang tidak jelas itu. Teriak Luna, air matanya kembali mengalir deras. Aku tidak meninggalkanmu, Luna. Aku meninggalkan kebisuan dan ketidakberanianku. Dan aku meninggalkan kamu bersama konsekuensi dari perbuatanmu. Ardi menutup pintu kamar suite mewah itu dengan bunyi keras, meninggalkan Luna dan Ibu Rosa dalam penjara kemewahan yang mereka ciptakan sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Bima dan Reno tiba di gedung pusat Wiratama Group. Di sana, di lantai paling atas, ruang rapat dewan direksi sudah dipenuhi ketegangan. Pak Bima, yang kini mengenakan jas mahal yang disiapkan Reno, tetap memasang topi fedora tuanya, seolah pengingat akan sandiwaranya yang kejam. Di meja bundar marmer, Pak Haris, CEO Wiratama yang berwibawa, berdiri menyambutnya dengan hormat yang mendalam. Para direksi lain menundukkan kepala, diliputi rasa ingin tahu dan ketakutan. Tuan Bima, sapa Pak Haris. Kami terkejut. Kami tahu dari berita tadi malam, ada insiden, tapi kami tidak menyangka Tuan akan kembali mendadak. Pak Bima duduk di kursi utama, kursi yang sudah lama kosong, kursi pemilik tahta. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, Haris. Aku kembali bukan untuk berbasa-basi, ucap Pak Bima, suaranya lantang dan tegas, jauh dari nada merajuk seorang bapak tua. Aku kembali untuk membersihkan rumah dan memberi pelajaran. Ia menunjuk ke memar di pipinya. Ini adalah hadiah dari menantuku, Luna. Hadiah yang kuperoleh ketika aku mencoba menguji ketulusannya dan putranya, Ardi, di pesta pernikahan mereka. Ruangan itu hening. Semua direksi terkejut. Mereka hanya tahu insiden viral itu, tapi tidak tahu bahwa korban kekerasan adalah bos besar mereka. Hari ini, aku akan membuat 2 pengumuman besar. Yang pertama, mengenai Wiratama Group. Aku ingin kau segera memanggil seluruh kepala departemen keuangan. Kita akan mengadakan audit mendadak terhadap semua proyek yang melibatkan nama-nama yang hadir tadi malam di pernikahan itu. Aku tahu ada beberapa yang bermain kotor, dan aku akan mengupas tuntas mereka semua. Pak Haris mengangguk serius. Baik, Tuan. Langsung dilaksanakan. Dan yang kedua, lanjut Pak Bima, matanya kini memancarkan api yang tak terpadamkan, adalah mengenai putraku, Ardi, dan menantuku, Luna. Mereka telah memilih jalan kesombongan dan keheningan. Aku, sebagai pemilik tunggal dan pendiri perusahaan ini, akan melakukan pencabutan hak penuh atas semua aset dan warisan yang seharusnya menjadi milik mereka. Semua rekening pribadi Ardi, yang kubuka untuknya, akan kubekukan. Semua tunjangan dan fasilitas akan kucabut. Aku ingin mereka memulai hidup dari nol besar, tanpa sepeser pun bantuan dariku. Biarkan mereka menggunakan status yang mereka cintai itu untuk membangun hidup mereka. Kejutan luar biasa menjalari ruangan itu. Para direksi tak berani berkedip. Ini adalah tindakan balasan yang kejam dan tak terduga. Luna baru saja menampar seorang ayah miskin.
Besok, ia akan bangun sebagai istri seorang manajer biasa yang kehilangan semua keistimewaannya. Dan aku akan pastikan, mereka akan tahu persis mengapa ini terjadi. Tutup Pak Bima, mengakhiri rapat darurat itu dengan satu kalimat yang menghancurkan. Pagi hari setelah malam pernikahan yang kacau, udara di suite pengantin yang mewah terasa kental oleh ketidaknyamanan dan aroma keputusasaan. Luna terbangun dengan mata bengkak, bukan oleh cinta, melainkan oleh kekhawatiran. Ia segera meraih ponselnya. Hatinya mencelos. Puluhan email dari klien dan perusahaan event organizer tempat ia bekerja memberitahukan pembatalan kontrak sepihak. Semua merujuk pada masalah etika dan skandal viral yang melibatkan namanya. Ibu Rosa, yang tidur di sofa karena terlalu lelah menelpon koneksi, juga terbangun dengan kabar buruk. Luna, perusahaan catering Mama juga mendapat pembatalan mendadak. Mereka bilang takut reputasi mereka tercemar. Ini semua ulahmu. Ulah video sampah itu. Aku tahu, Ma. Aku tahu. Luna menjerit frustrasi. Ia merasakan tangga statusnya kini mulai retak di bawah kakinya. Kita harus hubungi Ardi. Dia pasti bisa menenangkan ayahnya. Saat itu, pintu kamar terbuka dan Ardi masuk. Wajahnya lesu, matanya merah karena kurang tidur, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia tidak membawa kabar baik. Aku sudah coba menghubungi ayah. Nihil, kata Ardi, melemparkan kunci mobilnya ke meja. Kau harus coba lagi. Ardi, bawa dia ke stasiun TV, buat konferensi pers, bilang itu semua salah paham. Kau tidak lihat? Kita sudah kehilangan hampir semua klien. Tuntut Luna. Ia kini benar-benar panik. Aku tidak bisa, Luna. Ardi menggeleng. Ayah sudah bilang, ini konsekuensinya. Dan kurasa, ini baru permulaan. Tiba-tiba, ponsel Ardi berdering. Sebuah nomor kantor, dengan logo perusahaan. Ardi melihat nama di layar. Wiratama Group, kantor pusat. Ia terkejut, karena biasanya ia hanya berurusan dengan anak perusahaan tempat ia menjadi manajer. Halo? Jawab Ardi ragu. Suara di seberang terdengar formal dan sangat berwibawa. Selamat pagi, Bapak Ardi. Saya Risa, Sekretaris Bapak Haris, CEO Wiratama Group. Bapak diminta untuk hadir di kantor pusat dalam 1 jam ke depan. Ini adalah panggilan mendesak untuk rapat Dewan Direksi. Ardi tercekat. Rapat Dewan Direksi? Tapi, saya hanya manajer di anak perusahaan. Ada apa ini? Kami tidak bisa memberikan detail melalui telepon, Bapak. Tapi ini adalah perintah langsung dari atasan tertinggi. Ini sangat mendesak dan sangat penting. Mohon segera datang, Bapak Ardi. Sambungan terputus. Ardi menatap ponselnya dengan bingung. Wajahnya mencerminkan misteri yang baru saja menghampirinya. Luna dan Ibu Rosa segera menghampiri. Ada apa, Ardi? Kenapa kau dipanggil ke kantor pusat? Itu kan kantor para big boss, tanya Ibu Rosa penasaran. Aku tidak tahu. Tapi aku dipanggil ke rapat Dewan Direksi. Ini aneh sekali, jawab Ardi, mencoba merangkai teka-teki. Aku tidak punya urusan apa-apa di sana. Luna tiba-tiba menyeringai lebar. Sebuah kilasan harapan jahat menerangi matanya. Aku tahu. Ini pasti karena video itu. Mereka memanggilmu karena kasihan pada posisimu. Atau mereka ingin memberimu kompensasi besar agar kau diam dan menyelesaikan masalah ayahmu. Mungkin ayahmu menuntut mereka karena kau si bapunya. Atau mereka mau memecatmu, tapi dengan pesangon yang sangat besar. Atau mungkin mereka akan mempromosikanmu, Ardi, karena kau baru saja menikah. Ini bisa jadi berkah tersembunyi di balik skandal itu. Timpal Ibu Rosa, matanya mulai berbinar lagi, melihat peluang untuk kembali ke puncak status sosial. Keyakinan Luna dan Ibu Rosa langsung melambung tinggi. Mereka melihat panggilan dari kantor pusat Wiratama bukan sebagai ancaman, melainkan gerbang emas menuju kekayaan yang lebih besar. Kau harus bersiap, Ardi. Aku ikut, putus Luna. Aku juga,
sambung Ibu Rosa. Kita harus tahu berapa nominal kompensasi yang akan mereka berikan. Ardi keberatan. Tapi, ini rapat direksi. Hanya aku yang dipanggil. Tidak peduli. Aku istrimu, dan mama mertuamu. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah keluarga yang kuat dan tidak akan diam saja diintimidasi oleh ayahmu yang miskin itu, tegas Luna. Ardi, yang masih diliputi kebingungan dan kelelahan, akhirnya menyerah di bawah desakan keras kepala mereka. Baiklah, kalian ikut. Tapi kalian harus janji. Kalian diam dan biarkan aku yang bicara. Mereka segera bersiap. Luna mengenakan setelan desainer yang paling mahal, berusaha menutupi aura skandal dengan perisai kemewahan. Ibu Rosa juga tampil glamour, siap bernegosiasi. Namun, saat Ardi mencoba membuka rekening banknya untuk membayar hotel, ia kembali terkejut. Ada apa, Ardi? Tanya Luna, sambil menyemprotkan parfum mahal. Kartu-kartu ini tidak bisa digunakan, kata Ardi, menatap ponselnya dengan ngeri. Semua rekeningku dibekukan. Ada notifikasi sistem error di semua akun. Bahkan rekening gajiku. Luna segera memeriksa rekeningnya sendiri. Matanya membelalak. Rekeningku juga. Semua tabunganku. Uang muka dari klien yang harusnya kugunakan untuk modal bisnis, hilang. Saldo kami semua nol. Kepanikan kembali menjadi palu godam yang menghantam mereka. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan teknis. Ardi, hubungi bank, teriak Ibu Rosa. Aku sudah coba. Aku tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Bank bilang ada perintah pembekuan dari otoritas tertinggi. Luna, ini bukan error biasa. Ardi menatap Luna, wajahnya kini pucat. Perintah pembekuan dari otoritas tertinggi? Siapa yang berani melakukan ini? Apa ini ulah ayahmu, Ardi? Apa dia menggunakan warung kecil-kecilan miliknya untuk menjebak kita? Luna menuduh dengan air mata kembali mengalir. Aku tidak tahu. Ardi frustrasi. Tapi ini gila. Bagaimana mungkin seorang bapak tua dari desa bisa membekukan semua rekening kita sekaligus? Ini butuh koneksi yang sangat besar. Luna. 3 orang itu kini berdiri di kamar suite yang harganya ratusan juta per malam. Tetapi mereka sekarang benar-benar miskin. Mereka harus bergegas pergi sebelum tagihan hotel datang. Sudahlah. Kita harus tetap pergi ke Wiratama Group. Pasti ada jawabannya di sana. Uang kita harusnya ada di tangan mereka sebagai kompensasi. Ayo cepat, desak Ibu Rosa, masih berpegang teguh pada teori kompensasi besar. Ardi, yang sekarang tidak punya uang tunai sepeser pun, terpaksa menelepon taksi online dan berjanji akan membayar nanti. Perjalanan ke kantor pusat Wiratama Group adalah perjalanan kehampaan yang dipenuhi dengan bisikan ketakutan dan harapan yang rapuh. Tepat pukul 9 pagi, mereka tiba di Menara Wiratama, gedung paling megah di jantung kota. Bangunan itu tampak seperti mahkota kekuasaan, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Mereka naik ke lantai paling atas, di mana ruang rapat dewan direksi berada. Suasana di sana sunyi, tetapi terasa getaran listrik yang mencekam. Beberapa direksi yang mereka kenal dan hormati hanya melirik mereka sekilas, dengan tatapan yang penuh simpati dan sedikit jijik, karena skandal video itu. Mereka dipersilakan masuk ke ruang rapat. Di meja oval panjang, duduklah Pak Haris, CEO yang terkenal kaku dan berwibawa, bersama beberapa dewan direksi inti. Di ujung meja, kursi utama, kursi yang selalu kosong dan disakralkan, kini sudah terisi. Sosok itu duduk tegak, mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Namun, di balik penampilannya yang elegan, Luna dan Ardi melihat sesuatu yang membuat napas mereka tercekat. Wajah itu sangat familiar. Dia adalah Pak Bima. Hanya saja, Pak Bima yang ini adalah versi yang berlawanan dari bapak tua lusuh yang mereka usir. Wibawanya begitu besar hingga memenuhi seluruh ruangan.
Satu-satunya pengingat akan kejadian semalam adalah memar-samar di pipi kanannya, yang kini tampak lebih menonjol di wajahnya yang bersih. Di tangannya, Pak Bima memegang topi fedora tua itu. Luna dan Ibu Rosa membeku. Wajah mereka yang tadinya penuh harapan langsung pudar menjadi kepanikan absolut. Ardi, di sisi lain, merasakan kepingan teka-teki yang menghancurkan baru saja menyatu. "Selamat pagi, Nak Ardi, Nak Luna, Nak Rosa," sapa Pak Bima. Suaranya kini dalam dan resonan, suara seorang pemimpin. "Silakan duduk. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Udara di ruang rapat Dewan Direksi Wiratama Group terasa seperti timah cair, berat dan membakar. Luna dan Ibu Rosa berdiri mematung di ambang pintu. Wajah mereka pucat pasi, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka menyaksikan Pak Bima, pria yang semalam mereka hina, tampar, dan usir, kini duduk di kursi tahta yang paling berkuasa, mengenakan busana yang harganya setara dengan rumah mereka. Memar di pipinya kini menjadi simbol kekuasaan yang kejam. "Silakan duduk, Nak Luna, Nak Rosa." "Ardi," ulang Pak Bima, suaranya tenang, tetapi setiap suku katanya bagai dentuman gong yang menggetarkan jiwa. Ardi, yang diselimuti rasa malu, hancur, dan terkejut, bergerak lebih dulu. Ia menarik kursi dan duduk, pandangannya tertunduk, tidak berani menatap wajah ayahnya. Luna dan Ibu Rosa, bagaikan boneka yang hilang kendali, mengikuti dan duduk di samping Ardi. Pandangan mereka tak lepas dari sosok yang mereka yakini adalah seorang bapak tua miskin. Di hadapan mereka, Pak Bima meletakkan topi fedora tuanya di meja marmer, tepat di samping tumpukan dokumen tebal. "Aku yakin kalian terkejut," kata Pak Bima. Pandangannya beralih dari Ardi ke Luna. "Terutama kau, Luna, dan kau, Rosa. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana seorang gembel dari desa bisa tiba-tiba muncul di sini, di kantor pusat perusahaan raksasa ini, mengenakan jas mahal, dan memimpin rapat dewan direksi." Luna membuka mulutnya, berusaha berbicara, tetapi hanya udara yang keluar. Ini tidak mungkin," bisik Ibu Rosa, suaranya tercekat. "Ini sandiwara, kan? Dia bukan orang yang itu, kan?" Pak Haris, CEO Wiratama, yang selama ini diam, kini maju sedikit, menatap Ibu Rosa dan Luna dengan tatapan dingin. "Nyonya Rosa dan Nyonya Luna, harap jaga sikap. Anda sedang berbicara dengan Bapak Bima Satria, pendiri dan pemilik tunggal Wiratama Group. Beliau juga adalah presiden komisaris kami." Pengakuan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Luna dan Ibu Rosa refleks melompat. Wajah mereka kini berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu yang teramat sangat. Pemilik Wiratama." Luna bergumam, suaranya bagaikan suara tikus yang terjebak. Ia teringat semua kata-kata kasarnya, tamparan yang ia layangkan, dan bagaimana ia melempar hadiah kalung kayu. Ia baru menyadari bahwa ia tidak hanya menampar seorang ayah, ia menampar maharaja kekayaan yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Pak Bima mengangguk. "Ya, Nak Luna, akulah yang kau tampar. Akulah yang kau sebut aib yang menjijikkan dan kau usir dari pesta pernikahan putramu." Ia menoleh ke Ardi. "Ardi, maafkan ayah karena menyembunyikan ini darimu. Tapi, kau tahu alasannya. Ayah ingin kau tumbuh mandiri. Ayah ingin kau tahu bahwa ayah tidak pernah peduli dengan semua ini. Ayah hanya peduli dengan ketulusan." Ardi akhirnya mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang. "Ayah, kenapa? Kenapa ayah harus melakukan ini?" "Ayah ingin mengujimu, Nak. Dan ayah ingin menguji istrimu," jawab Pak Bima, kembali fokus ke Luna. "Ketika ayah tahu kau akan menikah dengan Luna, ayah melihat betapa terobsesinya dia dan ibunya dengan status dan uang. Ayah harus tahu, apakah mereka akan tulus mencintai Ardi, bahkan jika Ardi hanya seorang manajer biasa dengan ayah miskin di desa." Ia mengangkat topi fedora tuanya. Topi ini adalah perisai ayah. Pakaian lusuh itu adalah cermin yang ayah sodorkan pada mereka. Dan mereka,
Luna dan Rosa, gagal dalam ujian ini. Mereka memilih untuk menghancurkan cermin itu dengan tamparan dan penghinaan, daripada melihat kebenaran di dalamnya. Luna merangkak maju sedikit, berlutut di sebelah kursinya, air mata keputusasaan membasahi pipinya. Ia menyadari harga dari kesombongannya. Papa Bima, ampun. Saya tidak tahu. Saya dibutakan oleh materi. Saya pikir Anda memang orang miskin yang ingin menipu kami. Maafkan saya, Papa. Ibu Rosa ikut merangkak, menangis dan mencoba mencium sepatu Pak Bima. Tuan Bima, Tuan Presiden Komisaris, kami mohon. Kami hanya salah paham. Kami tidak tahu. Kami akan lakukan apa saja. Kami akan mengembalikan kalung kayu itu. Kami akan mencium kaki Anda. Pak Bima menghentikan gerakan mereka dengan lambaian tangan yang tegas. Terlambat. Hati yang tulus itu seperti gelas. Sekali pecah, sulit untuk kembali utuh. Kalian telah menghancurkan hati ayah, dan yang paling parah, kalian telah menghancurkan hari bahagia putra ayah sendiri. Ia mengambil tumpukan dokumen yang ada di samping topi fedoranya. Kemarin malam, aku sudah memberikan instruksi kepada tim hukum dan keuangan. Dan kalian sudah merasakan dampaknya, bukan? Luna dan Ibu Rosa saling pandang, teringat pembekuan rekening mereka. Ya, kami sudah merasakannya. Rekening kami semua nol. Uang kami hilang. Kami tidak punya apa-apa, ratap Luna. Uang kalian tidak hilang. Aku, sebagai pemilik mutlak Wiratama Group, yang membekukan itu semua, koreksi Pak Bima. Dan itu adalah hukuman pertama untuk kalian berdua, Luna dan Rosa. Mulai hari ini, semua aset finansial yang pernah aku rencanakan untuk Ardi dan kalian, semua tunjangan, fasilitas, dan kartu kredit, semuanya dicabut secara permanen. Tidak, Papa Bima, tolong. Luna memohon. Tangisnya kini tulus karena ketakutan akan kehilangan segalanya. Diam, bentak Pak Bima. Suaranya menggelegar, membuat Luna tersentak. Ia beralih ke Ardi, yang kini sudah menangis tanpa suara, tenggelam dalam penyesalan. Ardi, kau putraku. Aku mencintaimu. Tapi kau juga harus dihukum. Kau gagal membela ayah. Kebisuanmu itu adalah racun yang lebih berbahaya daripada kebencian terbuka Luna. Kau membiarkan kehormatan ayah diinjak-injak. Aku minta maaf, Yah. Aku bersumpah akan memperbaikinya. Aku akan menceraikan Luna. Aku akan kembali ke desa bersamamu. Janji Ardi, nadanya penuh putus asa. Tidak. Kau tidak perlu menceraikannya, Nak. Karena hukumanmu adalah kau harus menjalani pernikahan ini, potong Pak Bima. Ardi, Luna, dan Ibu Rosa terkejut. Kau dan Luna akan tetap menjadi suami istri, jelas Pak Bima. Tapi hukuman untukmu adalah pencabutan hak atas semua warisan dan posisi tinggi di Wiratama Group. Kau, Ardi, hari ini dipecat dari posisi manajer dan semua anak perusahaan Wiratama. Kau dan istrimu harus membangun hidup dari nol besar. Dengan skill yang kalian punya, dan dengan status yang sangat Luna agungkan itu, kalian harus membuktikan bahwa kalian bisa bertahan di dunia ini tanpa sepeser pun kekayaanku. Ardi akan menjadi pengangguran, dan Luna, yang kini sudah menjadi sampah reputasi di media sosial, tidak akan bisa lagi mendapatkan kliennya. Kalian akan menghadapi dunia ini sebagai orang miskin yang terhina. Tutup Pak Bima, vonisnya seolah tanda tangan di akta kehancuran mereka. Pak Haris kemudian maju, membawa sebuah map. Bapak Ardi dan Ibu Luna, keputusan ini sudah dicatat secara notaris. Semua aset telah dialihkan ke yayasan sosial milik Tuan Bima Satria. Luna pingsan. Ibu Rosa segera memeluk putrinya, menangis meraung-raung. Mereka memasuki ruangan ini dengan harapan akan mendapat jutaan, dan mereka keluar dengan sanksi nol besar dan reputasi hancur. Pak Bima berdiri. Ia mengambil topi fedora tuanya dan mengelusnya, lalu menatap Ardi, yang kini benar-benar putus asa. Kau punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barangmu di kamar hotel dan keluar.
Bayar tagihanmu dengan menjual sesuatu, atau biarkan mereka menahanmu, itu hukumanmu. Kalian berdua harus merasakan pahitnya hidup yang ayah rasakan, tanpa topeng kekayaan, perintah Pak Bima, sebelum ia berjalan menuju pintu, meninggalkan keruntuhan emosional di ruang rapat. Saat Pak Bima melangkah keluar, Reno yang sudah menunggu membukakan pintu. "Tuan, apakah ini tidak terlalu kejam?" tanya Reno hati-hati. "Kejam? Tidak, Reno. Ini adalah obat pahit yang harus mereka telan. Aku mencintai Ardi, dan aku tahu Luna punya potensi. Tapi mereka harus disembuhkan dari penyakit kesombongan yang akut ini. Biarkan mereka menjalani hidup sebagai orang-orang yang mereka hina. Hanya dengan begitu, mereka akan tahu arti sebenarnya dari hormat dan ketulusan." Pak Bima berjalan ke lift. Di pipinya, memar itu masih terasa nyeri, tapi di hatinya, ia tahu, babak baru pelajaran hidup putranya dan menantunya baru saja dimulai. 1 jam yang diberikan Pak Bima terasa seperti bilah pisau dingin yang mengiris waktu. Ardi dan Luna, ditemani Ibu Rosa yang masih shock, bergegas kembali ke The Grand Emerald Hotel. Perjalanan mereka kali ini terasa sunyi, tidak ada lagi perdebatan sengit, hanya keheningan yang dipenuhi penyesalan dan kepanikan akut. Setibanya di suite pengantin yang mewah, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Tagihan hotel ratusan juta rupiah harus dibayar, tetapi semua rekening mereka nol, dibekukan tanpa ampun. "Ardi, kau harus berbuat sesuatu. Aku tidak mau ditahan hotel," jerit Luna. Kini suara histerisnya bercampur dengan air mata ketakutan yang tulus. Gaun pengantin yang ia kenakan semalam kini terasa seperti baju besi yang memberatkan. Ardi menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak lebih tenang, namun memancarkan tekad yang putus asa. Vonis ayahnya telah mengubahnya. "Kita tidak punya uang, Luna. Kita tidak bisa berbohong lagi. Kita harus hadapi ini." "Menghadapi apa? Menjual diriku untuk bayar hotel?" Luna mencibir. "Tidak, Luna. Kita menjual kemewahan yang tersisa ini," balas Ardi, matanya tertuju pada perhiasan berlian yang dipakai Luna dan tas branded Ibu Rosa. "Tunggu. Maksudmu menjual perhiasan Mama?" teriak Ibu Rosa, segera memeluk tas tangannya erat-erat, seolah itu adalah tabung oksigen terakhir. "Ya, Ma. Hanya itu yang tersisa. Atau kita akan berurusan dengan polisi," tegas Ardi. "Mama, itu jam tangan berlian. Luna, itu kalungmu dari Ibu Rosa. Jual sekarang." Dengan hati yang terasa dicabik-cabik, Luna dan Ibu Rosa terpaksa melepaskan beberapa perhiasan termahal mereka. Ardi membawa barang-barang itu ke toko emas terdekat. Nilai jual kemewahan itu ternyata jauh lebih rendah dari harga belinya, sebuah tamparan lain dari kenyataan. Namun, uang itu cukup untuk membayar lunas tagihan hotel, dan menyisakan sedikit uang tunai. Ini sisanya. Sekitar 10 juta. Cukup untuk sewa kos-kosan dan makan seminggu, kata Ardi, meletakkan uang itu di meja. "Kos-kosan? Ardi, aku tinggal di penthouse." Luna menjerit tak percaya. "Dulu, Luna. Sekarang tidak lagi. Ayah sudah mencabut semua. Kita harus cari tempat tinggal baru. Dan yang paling penting, kita harus mulai bekerja," jawab Ardi. Ibu Rosa, yang biasanya sombong, kini merasa dunianya runtuh. "Aku tidak bisa. Aku akan tinggal di rumahku. Kalian saja yang hidup susah." "Mama, rumah Mama atas nama perusahaan Papa Bima. Itu juga pasti sudah dicabut." Luna tersadar, air matanya mengering karena syok. Ternyata, Pak Bima sudah memprediksi segalanya. Dengan koneksi dan tim hukum Wiratama Group, mereka tidak meninggalkan satupun celah bagi Ardi, Luna, atau Ibu Rosa untuk bertahan hidup dari sisa-sisa kemewahan mereka. Ibu Rosa pun terpaksa ikut, membawa koper besar berisi pakaian mahal yang kini terasa seperti beban yang ironis. Malam itu, mereka bertiga berakhir di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Baunya apek, kasurnya tipis, dan panasnya udara membuat Luna,
yang terbiasa dengan pendingin udara sentral, merasa sesak napas. Pemandangan dari jendela bukan lagi lampu kota yang berkelip, melainkan jemuran dan tumpukan sampah. Luna duduk di lantai, bersandar pada dinding yang kotor. Gaun pengantinnya yang ia ganti dengan baju kasual masih terlihat branded, tetapi ia tampak seperti burung merak yang kehilangan semua bulu indahnya. "Aku tidak percaya ini," bisik Luna, gemetar. Seorang gembel yang kutampar ternyata adalah raja di balik tirai. Dan dia menghukum kita seperti ini. "Ayahku bukan gembel, Luna. Dia hanya berpura-pura," koreksi Ardi, yang kini sibuk mencari lowongan pekerjaan di koran bekas. Koran yang ironisnya mirip dengan bungkus kalung kayu sang ayah. Lalu, mengapa dia melakukan ini pada kita? Kenapa harus sekejam ini? Dia bisa saja memberi kita villa di luar negeri. Kenapa harus membuatnya serumit ini? Tanya Luna, air matanya kembali mengalir. "Ayah ingin kita merasakan, Luna. Merasakan apa artinya kehinaan. Merasakan apa artinya kehilangan segalanya," jawab Ardi, suaranya syarat penyesalan. "Dia tidak menghukum kita karena dia jahat. Dia menghukum kita karena cinta yang kecewa." Ibu Rosa masuk dari kamar mandi dengan wajah jijik. "Ini tidak akan lama. Ardi, kau harus segera menghubungi ayahmu dan memohon ampun. Bilang kami sudah berubah. Kami akan melakukan apa saja agar dia mengembalikan kekayaan kami." "Mama, ayah bilang dia ingin kami mulai dari nol. Memohon ampun sekarang hanya akan membuktikan bahwa kami hanya menginginkan uangnya, bukan berubah tulus," Ardi menjelaskan. "Kita harus tunjukkan padanya bahwa kita bisa berdiri sendiri. Dan yang paling penting, kita harus tunjukkan padanya bahwa Luna sudah berubah." Luna menatap Ardi. Dalam kelelahan dan kehancuran ini, ia melihat ketegasan baru dalam diri suaminya. Sebuah sifat yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang kekayaan ayahnya. Beberapa hari berikutnya adalah neraka yang nyata bagi Luna dan Ibu Rosa. Luna, yang dulu menolak bekerja jika gaji di bawah 10 juta, kini harus mengirimkan lamaran ke berbagai kafe dan toko retail. Namun, skandal video itu menjeratnya seperti jaring laba-laba. Setiap wawancara berakhir dengan penolakan sopan, dengan alasan kekhawatiran atas citra perusahaan. "Aku tidak bisa, Ardi. Mereka semua tahu siapa aku. Mereka melihat video itu dan mereka menolakku seolah aku ini sampah masyarakat." Luna membanting ponselnya. Ardi, di sisi lain, berhasil mendapatkan pekerjaan kasar di sebuah bengkel kecil sebagai asisten mekanik. Uang hasil kerjanya sangat kecil, hanya cukup untuk makan. Ia harus bekerja keras, tangannya kotor oleh oli, dan tubuhnya pegal-pegal, sebuah pengalaman yang benar-benar baru baginya. Di suatu malam, saat mereka sedang makan malam dengan nasi dan telur seadanya, Ibu Rosa kembali mengeluh. "Aku tidak tahan lagi. Aku mau pulang. Aku mau steak. Aku mau AC." Ratap Ibu Rosa, air matanya berlebihan. "Kita tidak punya uang, Ma," kata Ardi pelan. Luna tiba-tiba menatap mangkuk nasinya. Ia melihat Ardi, yang kini terlihat lebih kurus tetapi entah mengapa, lebih berwibawa daripada Ardi yang dulu. Ia teringat kata-kata ayahnya yang dulu ia hina. "Bapak hanya punya ini. Bapak ukir sendiri." "Ardi," panggil Luna, suaranya pelan. Aku minta maaf soal kalung kayu itu. Aku menyesal sudah menampar ayahmu. Aku benar-benar tidak tahu diri." Penyesalan itu datang dengan ketulusan yang belum pernah Ardi dengar sebelumnya. Ardi menoleh, terkejut. "Kau menyesal, Luna? Karena apa? Karena uangnya hilang? Atau karena kau sudah menyakiti ayahku?" "Aku menyesal karena dua-duanya, Ardi. Aku Luna jujur. Aku tidak akan bohong. Aku sedih karena kehilangan uang. Tapi aku lebih takut karena ayahmu ternyata punya hati yang begitu besar sehingga dia rela berpura-pura miskin hanya untuk menguji kita. Dan aku gagal total. Aku sudah berbuat keji pada orang yang seharusnya menjadi ayahku. Aku takut
Aku takut Papa Bima tidak akan pernah memaafkanku. Pengakuan itu, meskipun masih tercampur dengan ketakutan finansial, adalah titik balik yang sangat penting. Untuk pertama kalinya, Luna menunjukkan kerentanan hati yang sebenarnya. Ayah, dia pasti memaafkanmu, Luna. Tapi kita harus membuktikan padanya bahwa kita tidak hanya mencari uangnya, tapi mencari jalan yang benar, jawab Ardi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa bekerja, Ardi. Tidak ada yang mau menerimaku, kata Luna. Kini kembali putus asa. Ardi menghela napas. Ia kemudian melihat sebuah poster kumal yang tertempel di dinding kontrakan mereka. Dibutuhkan relawan di panti asuhan kasih bunda. Mungkin ayah tidak ingin kita mencari uang, Luna, kata Ardi. Mungkin dia ingin kita mencari makna. Ayah selalu bilang, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Mencari makna? Maksudmu? Tanya Luna. Besok, kau pergi ke panti asuhan itu. Jadilah relawan. Lakukan sesuatu yang tulus, tanpa mengharapkan bayaran. Lakukan apa yang ayahku harapkan darimu. Tunjukkan pada ayah bahwa di balik semua kemewahan itu, kau punya hati yang bisa disentuh, usul Ardi. Luna menatap poster itu, lalu menatap Ardi. Ada rasa jijik dan rasa ingin mencoba yang beradu di matanya. Panti asuhan? Iya, yang dulunya sosialite. Harus mengurus anak-anak miskin? Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri. Baik, jawab Luna akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Aku akan pergi. Aku akan membuktikan pada ayahmu, dan juga pada diriku sendiri, bahwa aku bukan hanya kulit cantik yang kosong. Keputusan Luna untuk menjadi relawan adalah langkah pertamanya keluar dari penjara kesombongan. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding panti asuhan itu, takdir akan mempertemukannya kembali dengan Pak Bima, di mana ujian sebenarnya baru akan dimulai. Panti asuhan, kasih bunda, adalah antitesis total dari kehidupan yang selama ini dikenal Luna. Di sini, tidak ada marmer mengilap, tidak ada aroma parfum mahal, yang ada hanyalah bau sabun cuci dan aroma masakan sederhana yang menenangkan. Luna tiba dengan pakaiannya yang paling biasa, tetapi masih terlihat terlalu mewah untuk lingkungan itu. Keputusannya menjadi relawan adalah langkah pertama yang dipaksakan, sebuah upaya terakhir untuk menunjukkan kepada Pak Bima bahwa ia tulus, dan juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berbuat sesuatu yang tidak melibatkan uang. Kepala panti, seorang wanita paruh baya bernama Butini, menyambut Luna dengan hangat. Butini jelas mengenali wajah Luna dari video viral yang pernah heboh, tetapi ia memilih untuk tidak menghakimi. Selamat datang, Nak Luna. Kami senang kau mau membantu. Di sini kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya banyak tangan kecil yang butuh kasih sayang. Sapa Butini sambil tersenyum tulus. Luna mengangguk kaku. Ya, Bu. Saya hanya ingin menebus kesalahan saya. Saya siap melakukan apa saja. Luna, yang dulunya hanya tahu cara memesan manicure dan pedicure, kini harus berhadapan langsung dengan realitas yang keras. Ia diminta membantu membersihkan kamar, mencuci piring, dan yang paling sulit, berinteraksi dengan anak-anak. Hari pertama adalah siksaan batin bagi Luna. Ia merasa canggung, jijik dengan kotoran, dan tidak tahu cara menghadapi anak-anak yatim piatu yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kakak kok cantik sekali? Tapi kenapa kakak di sini? Tidak jalan-jalan di mal? Tanya seorang gadis kecil bernama Rina. Luna tersenyum paksa. Kakak sedang belajar. Rina, belajar bagaimana cara hidup yang sebenarnya. Sementara itu, Ardi terus bekerja keras di bengkel. Tangannya kini kasar, penuh kapalan. Tetapi ia mulai menemukan kepuasan yang belum pernah ia rasakan saat menjadi manajer dengan gaji besar. Ia merasakan nilai sejati dari selembar rupiah. Malamnya, ia dan Luna berbagi cerita. Bagaimana, Luna? Kau suka? Tanya Ardi,
Sambil mengoleskan sale pada tangan Luna yang melepuh karena mencuci, Luna menghela napas panjang. Suka, tidak. Tapi ini membuatku berpikir. Ardi, dulu aku menghabiskan jutaan rupiah untuk facial yang tidak ada gunanya. Sekarang aku menghabiskan waktu membersihkan kamar anak-anak ini, dan aku merasa berguna. Walaupun lelah sekali. Tapi, aku tidak bisa bohong. Ardi, aku melakukan ini karena ayahmu. Agar ayahmu melihat. Aku tahu, Luna, balas Ardi lembut. Tapi setidaknya, kau sudah memulai. Biarkan ketulusan itu tumbuh seiring waktu. Ayah tidak bisa dibohongi. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan di panti asuhan mulai mengikis lapisan kesombongan Luna. Ia tidak lagi peduli pada gaunnya yang kotor atau wajahnya yang tanpa make up. Ia mulai tertawa tulus saat bermain dengan Rina. Ia belajar bagaimana merangkai cerita pengantar tidur, dan ia mulai merasa terikat secara emosional dengan anak-anak itu. Ia tidak lagi memikirkan uang. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi motivasi untuk memberi. Suatu sore, saat Luna sedang menyiram tanaman di halaman panti asuhan, Butini menghampirinya. Luna, hari ini ada donatur yang datang. Beliau selalu datang setiap Jumat sore. Beliau adalah donatur terbesar kami. Tapi beliau tidak pernah mau diumumkan namanya, bisik Butini. Dia adalah orang yang sangat dermawan. Dia yang membantu membangun gedung baru ini. Luna mengangguk. Senang mendengarnya. Bu, semoga beliau selalu diberkati. Saat itu, sebuah mobil sedan sederhana berwarna gelap berhenti di depan panti. Bukan limosin mewah, hanya sedan yang terawat. Keluarlah seorang pria parubaya, berpenampilan sangat sederhana, kemeja batik yang sudah agak pudar dan celana bahan yang longgar. Ia membawa 2 tas besar berisi bahan makanan. Itu dia, Luna, bisik Butini. Beliau selalu datang begini, seperti tidak punya apa-apa. Selalu merendah. Pria itu berjalan masuk. Langkahnya terasa familiar bagi Luna, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Pria itu menyapa Butini, dan saat ia berbalik untuk berjalan ke gudang penyimpanan, mata mereka bertemu. Pria itu adalah Pak Bima. Hanya saja, Pak Bima yang ini bukan Pak Bima yang lusuh yang ia tampar di pesta, dan bukan pula Pak Bima yang berwibawa di ruang rapat Wiratama Group. Dia adalah Pak Bima yang santai, yang menunjukkan ketulusan yang sejati dari lubuk hatinya. Di wajahnya, memar tamparan Luna sudah hampir hilang, hanya menyisakan bekas luka tipis yang tak terlihat. Luna membeku. Wajahnya seketika pucat pasi, seperti patung garam. Pak Bima tersenyum tipis, senyum yang tidak menghakimi, tetapi penuh makna yang dalam. Halo, Nak Luna. Ternyata kita bertemu lagi. Luna menjatuhkan selang air yang dipegangnya. Ia langsung berlutut. Air mata penyesalan yang ia tahan selama ini akhirnya tumpah ruah. Ini adalah puncak penebusannya. Ia bertemu Pak Bima bukan di ruang mewah, melainkan di tempat paling sederhana, saat ia sedang berbuat tulus. Papa Bima, astagfirullah. Saya mohon ampun. Luna terisak-isak, tidak mampu mengucapkan kata-kata lain. Ia meraih tangan Pak Bima, tetapi tangannya yang kasar dan kotor karena tanah merasa tidak pantas menyentuh pria itu. Pak Bima menunduk, mengangkat Luna perlahan. Bangun, Nak. Di sini, kita semua sama. Tidak ada tuan, tidak ada relawan. Hanya ada manusia yang ingin memberi. Papa Bima, Andalah donatur besar itu? Anda selalu datang seperti ini? Anda berpura-pura miskin di sini juga? Tanya Luna, suaranya tercekat. Di sini, ayah tidak berpura-pura. Luna, jawab Pak Bima, suaranya lembut. Di sini, ayah adalah Bima, yang hanya ingin berbagi. Bukan Presiden Komisaris Wiratama. Ayah datang ke sini untuk mencari ketenangan, setelah ayah kehilangan ibumu. Luna semakin menangis.
Ia menyadari betapa cetek dan bodohnya ia dulu. Pria di hadapannya adalah teladan kesederhanaan yang sejati, dan ia menamparnya karena sehelai kemeja lusuh. Saya jahat, Papa. Saya kejam. Saya sudah menampar hati Anda. Saya pantas mendapatkan hukuman ini. Akunya, suaranya penuh penyesalan murni. Saya datang ke sini bukan karena uang, Pak. Tapi karena saya sadar, saya harus berbuat tulus. Saya tidak akan meminta Anda mengembalikan semua yang sudah Anda cabut. Saya hanya mohon maafkan saya. Maafkan perbuatan kotor saya. Pak Bima menatap Luna dalam-dalam. Ia melihat kejujuran yang membakar di mata Luna. Luna yang sekarang jauh berbeda dengan Luna yang dulu. Ayah sudah memaafkanmu, Luna. Sejak lama. Kata Pak Bima, ayah sudah melihat perubahanmu. Ardi menceritakan semua. Tapi, yang lebih penting, ayah melihatnya dari hatimu sendiri. Ia menyentuh tangan Luna yang kotor. Tanganmu kotor, Luna. Tapi hatimu bersih. Itu jauh lebih berharga daripada tangan yang mulus yang hanya memegang berlian. Tiba-tiba, Rina dan beberapa anak lain berlari menghampiri mereka. Pak Bima, lihat, Kak Luna baru saja memperbaiki mainan yang rusak. Seru Rina riang. Pak Bima tersenyum hangat. Oh ya? Kak Luna pintar sekali. Ya. Luna memeluk Rina erat. Ia tidak lagi peduli pada gaunnya yang mahal. Ia menyadari, pelukan tulus anak ini jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Ayah ingin tahu, Nak Luna, kata Pak Bima. Nadanya kembali serius. Jika sekarang ayah mengembalikan semua uangmu dan Ardi, akankah kau berhenti menjadi relawan di sini? Itu adalah ujian terakhir yang tidak terduga. Sebuah pertanyaan yang menentukan nasib mereka. Luna menatap mata Pak Bima. Ia tidak berpikir panjang. Jawabannya datang dari lubuk hati yang tulus. Tidak, Pak. Saya tidak akan berhenti. Uang-uang itu hanya membuat saya sombong dan buta. Di sini, saya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Rasa damai. Saya tidak mau uang Papa kembali. Sampai saya benar-benar yakin, saya tidak akan menjadi Luna yang dulu lagi. Pak Bima tersenyum lebar. Senyum yang pertama kali ia tunjukkan sejak hari pernikahannya. Senyum itu menunjukkan kepuasan yang mendalam. Kau sudah lulus ujian, Nak. Bisiknya, kau sudah menemukan permata sejati di dalam dirimu. Setelah pertemuan mengharukan di panti asuhan, kasih Bunda, Luna pulang ke kontrakan dengan hati yang terasa seringan kapas, jauh berbeda dari beban yang selama ini menimpanya. Ia tak lagi cemas tentang uang, yang ia rasakan hanyalah kehangatan sebuah maaf yang tulus. Ardi menyambutnya. Wajahnya yang penuh oli dan kelelahan segera berubah cemas melihat mata Luna yang sembab. Ada apa, Luna? Kau menangis? Apakah Butini mengusirmu? Tanya Ardi, segera memegang tangan Luna. Tidak, Ardi. Aku bertemu ayahmu. Bisik Luna, suaranya masih bergetar. Ardi terperanjat. Ayah? Di mana? Kenapa dia tidak menghubungiku? Luna duduk, menceritakan seluruh pertemuannya, dari kedatangan Pak Bima yang berpenampilan sederhana hingga pengakuannya sebagai donatur panti asuhan. Ia menceritakan ujian hati nurani yang ia hadapi dan jawaban tulusnya, bahwa ia tak lagi membutuhkan kekayaan. Ardi mendengarkan dengan napas tertahan. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia mengerti. Ayahnya tidak hanya menguji Luna. Ayahnya menguji makna sejati dari kehidupan bagi mereka berdua. Ayah, dia sungguh luar biasa. Luna, kata Ardi, suaranya serak. Dia rela dipermalukan dan dilukai, hanya untuk menyelamatkan kita dari penyakit kesombongan. Ya, Ardi. Dan aku sudah mendapatkan maafnya. Aku tidak meminta uangnya kembali. Aku hanya meminta maafnya, ujar Luna, memeluk suaminya erat-erat. Pelukan mereka kini terasa sejati, tidak lagi didasari oleh status atau kebutuhan finansial. Tepat saat itu, ponsel Ardi yang sudah lama sunyi kembali berdering.
Nama yang muncul di layar. Ayah. Ardi segera mengangkatnya. Hatinya berdebar kencang. Ayah. Ya, Nak Ardi. Ayah sudah mendengar semua dari Luna. Ayah bangga padamu dan Luna. Kau bekerja keras di bengkel, dan Luna menemukan ketulusan di panti asuhan. Suara Pak Bima terdengar hangat, menghilangkan semua nada dingin yang pernah ia gunakan. Maafkan aku, Yah, atas kebisuan dan kegagalanku membelamu. Ardi meminta maaf, tulus dari lubuk hatinya. Ayah sudah memaafkanmu. Nak, ayah tahu, kau hanya terperangkap dalam pilihan sulit. Tapi kini kau sudah membuktikan, kau adalah putra dari Kartika, istrimu yang dulu mengajariku arti sederhana, kata Pak Bima. Besok, datanglah ke rumah ayah di desa. Bawa Luna. Kita perlu bicara, bukan sebagai presiden komisaris dan menantu yang dihukum, tapi sebagai keluarga. Keesokan harinya, Ardi dan Luna meninggalkan kontrakan kumuh itu. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal, melainkan pakaian sederhana yang nyaman. Mereka naik bus kota menuju Dusun Kencana, tempat awal segalanya bermula. Ibu Rosa menolak ikut. Ia masih tidak terima dengan takdir barunya. Ia memilih tinggal, mencoba menelepon kenalan-kenalan lamanya, tetapi semua pintu sudah tertutup. Kalian bodoh. Kenapa tidak langsung memohon agar uang kalian dikembalikan? Kenapa malah mau ke desa dan main drama keluarga? Kalian harusnya menuntut hak kalian. Teriak Ibu Rosa sebelum mereka pergi, masih buta oleh ilusi kekayaan. Mama, kami tidak butuh uangnya. Kami butuh ayah, jawab Luna tenang. Ia kini bisa menghadapi Ibu Rosa tanpa emosi. Uang sudah membuat kita jadi monster. Kami tidak mau kembali ke sana. Sesampainya di rumah kayu sederhana Pak Bima, udara terasa segar dan tenang. Pak Bima sudah menunggu di teras. Ia tersenyum, memar di pipinya kini benar-benar hilang, digantikan oleh cahaya kelegaan. Luna segera berlari, memeluk mertuanya erat-erat. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pelajaran yang sangat mahal ini. Pak Bima membalas pelukan itu. Sama-sama, Nak. Ayah yang berterima kasih. Kau sudah mengembalikan senyum ayah. Mereka duduk bertiga. Ardi menceritakan pengalaman kerjanya di bengkel, sementara Luna menceritakan kebahagiaan yang ia temukan saat mengurus anak-anak panti. Mereka berbicara sebagai keluarga yang setara, tanpa ada sekat kekuasaan di antara mereka. Ayah tahu, kalian sudah berubah. Ayah sudah melihatnya, ujar Pak Bima. Tatapannya lembut. Kekayaan tidak bisa membeli hati, Nak. Dan kini kalian sudah memiliki hati yang bersih. Papa Bima, soal Wiratama Group dan pembekuan aset saya mohon, jangan kembalikan dulu, pinta Luna. Kami ingin terus bekerja. Kami ingin membuktikan bahwa kami bisa membeli rumah yang layak dari keringat kami sendiri. Ardi mengangguk setuju. Ya. Kami tidak mau warisan itu lagi. Kami mau mulai dari nol yang sejati. Pak Bima tersenyum bangga. Baik, ayah tidak akan memaksakan kehendak ayah lagi. Kalian sudah dewasa. Namun, ada satu hal yang harus kalian terima. Ia mengeluarkan ponselnya. Wiratama Group memang bukan lagi milik kalian secara langsung, tetapi perusahaan itu juga punya tanggung jawab sosial. Atas nama Yayasan Wiratama Group, ayah telah mendirikan sebuah yayasan sosial keluarga Satria. Yayasan? Tanya Ardi dan Luna bersamaan. Ya, yayasan itu akan fokus pada pembangunan dan pengelolaan panti asuhan, panti jompo, dan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Dan ayah tidak ingin mengurusnya sendiri. Ayah ingin kalian berdua yang memimpin, jelas Pak Bima. Aku? Memimpin yayasan. Luna terkejut. Ya, Luna. Kau memimpin. Pengalamanmu di panti asuhan selama ini, dan kemampuan organisasimu, sangat dibutuhkan di sana. Ardi akan membantu di bidang keuangan dan manajemen. Kalian tidak akan menerima gaji besar, tetapi kalian akan menerima makna hidup yang besar, kata Pak Bima.